Baik, Assalamualaikum, selamat malam Bapak Ibu sekalian, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu, Salam Nusantara. Menjumpai Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, dan selamat datang di ruang virtual dari MCI, Masyarakat Coach Indonesia. Terima kasih tadi sudah menyapa yang hadir gitu ya, sementara tadi masih seputaran Jawa, tapi it's okay, saya yakin dari mana-mana gitu ya, dari seluruh Indonesia hadir malam hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, izin saya memanggil kakak gitu ya, supaya tidak terlalu panjang nanti Bapak Ibu gitu ya, kakak gitu ya, saya panggil semuanya kakak gitu ya. Pertama supaya kita sama-sama awet muda gitu ya, kan kakak-kakak ya. Oke, baik, para kakak sekalian, mari kita menundukkan kepala sejenak, berdoa yang pertama, semoga negara kita selalu kondisinya baik gitu ya. Dan yang kedua, semoga pertemuan ini bermanfaat untuk kita. Dan yang ketiga, supaya peralatan yang akan kita gunakan malam hari ini lancar sampai nanti acara selesai. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kakak-kakak sekalian. Terima kasih sudah hadir pada kegiatan pada malam hari ini. Dan sebelum kita mulai, ya, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan kita pada malam hari ini. Oke, yang pertama, kakak-kakak sekalian, webinar kita berjudul Become a Coach atau Be a Coach. Sebuah cara baru bertumbuh dan memberdayakan orang lain. Mungkin bagi kakak-kakak yang sering ikut hadir webinar gitu ya, mungkin lupa ini webinar yang mana gitu ya. Oke, kita berada dalam satu grup karena kakak-kakak hanya mendapatkan link di webinar malam hari ini karena Anda berada di dalam grup tersebut gitu ya. Salam kenal, saya Agung. Saya online dari kota Jogja, background saya dokter, profesional trainer, dan juga profesional coach di masyarakat Coach Indonesia. Malam hari ini saya ditugaskan oleh masyarakat Coach Indonesia untuk memfasilitasi Bapak Ibu sekalian dalam sosialisasi coaching di webinar Become a Coach malam hari ini. Oke, ini kesepakatan belajar kita, kakak-kakak sekalian, boleh dicermati. Yang pertama, kita mulai tepat pukul 19.30. Tadi kita mulai, kurang lebih akan selesai 2 jam ke depan gitu ya. Jadi Pak Afan yang di Papua gitu ya, 2 jam lagi Pak, nanti setengah 12 gitu ya. Kita dan untuk mendapatkan manfaat yang optimal, silakan kakak-kakak sekalian hadir penuh, utuh dan sampai akhir. Kemudian saya mohon izin seandainya nanti acaranya sedikit mundur begitu ya, biasanya karena kelas yang aktif dan interaksi kita bisa sedikit mundur, tapi saya mengupayakan untuk tetap hadir selesai di waktu yang tepat. Oke, karena sesi kita panjang, ada beberapa bagian yang perlu kakak-kakak catat, terutama pada bagian yang kedua. Dan karena slide tidak akan dibagikan, kakak-kakak bebas untuk kemudian mengambil screenshot gitu ya atau mencatat hal-hal yang kakak-kakak rasa penting. Oke, maka untuk memastikan kakak-kakak sudah menyiapkan catatan, boleh kiranya catatannya ditunjukkan di layar. Oke, silahkan yuk yang punya catatan silahkan tunjukkan di layar Anda catatannya. Oh Kak Dian terima kasih, Kak Fani terima kasih, Kak Mei terima kasih gitu ya. Siapa lagi yang belum? Oh, masih cari-cari. Ini Kak Rufik cari-cari gitu ya. Kak Ida Bagus Cakra, terima kasih. Oke. Wah, Pak Uranto, terima kasih ya. Oke, Pak Babe. Wah, Babe Hans juga terima kasih. Oke, terima kasih. Yang Anda yang menunjukkan kertas gitu ya, berarti Anda tipe-tipe old school. Kalau mencatat itu ya pakai kertas gitu ya. Tapi kalau ada new school, wah, langsung tunjukkan device-nya. Oh, saya pakai ini kok. Oh, boleh gitu ya. Enggak soal Anda catat pakai apa gitu ya. Pakai. Silakan Anda mau mencatat pakai apa. Oke. Dan yang kedua, karena sesi kita panjang, maka kakak-kakak perlu fokus gitu ya. Maka butuh minum. Nah, yang sudah menyiapkan minum boleh tunjukkan gelas Anda. Oh, Pak Pur, ada apa Pak Pur? Wih, gelasnya gede banget ya. Yang lain, terima kasih Kak Fani, Kak Dian. Oh, yang lain cari-cari. Ayo gelas yang mana? Wih, Pak Widya Smoro langsung bawa tumblernya. Ayo, mana ini gelas saya? Woi, Babe Hans ini iklan ini ya. Ada mereknya. Saya juga bawa tumblernya ya. Oke, siapkan tumbler Anda. Dan Anda bebas untuk minum sepanjang sesi. Sehingga kita tetap terrehidrasi gitu ya sepanjang sesi kita.
Namun untuk makan, kakak-kakak sekalian, jika Anda perlu makan, ya tolonglah kameranya ditutup, gitu ya, supaya nanti kita tidak salah fokus, gitu ya, makan apa itu, gitu ya. Jadi kalau makan silakan ditutup, tetapi kalau minum silakan Anda dipersilahkan untuk minum. Kemudian kakak-kakak sekalian, nomor 4, jika memungkinkan silakan on video, gitu ya, on video. Kenapa? Karena standar courtesy gitu ya, atau standar kesopanan dalam sebuah webinar adalah kamera terbuka, gitu ya, kecuali aturannya mengatakan lain. Kenapa? Karena kalau webinar terbuka saya tahu bahwa di depan saya ini ada orangnya, gitu ya. Nanti kalau kameranya tertutup semua, saya nggak tahu ada orangnya atau tidak, gitu ya. Saya menjadi seperti di studio radio gitu ya, ngomong sendiri, jadi nggak ada orang yang mendengarkan. Maka terima kasih, appreciate untuk kakak-kakak sekalian yang sudah membuka kamera gitu ya. Thank you, terima kasih. Dan saya sangat terdukung dengan kamera yang terbuka oleh kakak-kakak sekalian. Oke, kemudian mikrofon kakak sekalian, silahkan mikrofon kalau tidak digunakan, silahkan dimatikan saja gitu ya, supaya ruang privat Anda, kakak-kakak sekalian, pembicaraan di sana tidak masuk ke ruang virtual gitu ya. Baksonya udah datang belum? Nah, misalnya kayak itu ya, tiba-tiba seluruh Indonesia tahu, wih ada yang pesan bakso gitu ya. Maka kemudian matikan aja mikrofonnya kalau tidak Anda gunakan untuk bertanya atau berbicara. Oke ya. Selanjutnya kakak sekalian, jadi open cam, mute gitu ya, mute, mute. Kemudian kolom chat. Nah, kakak sekalian, kolom chat itu kita gunakan untuk bertanya dan berinteraksi gitu ya. Kolom chat akan kita gunakan untuk bertanya dan berinteraksi. Tidak kita gunakan untuk izin. Maksudnya untuk apa? Izin off cam coach gitu ya, izin ambil minum coach, izin ke toilet coach gitu ya. Semua saya izinkan gitu ya, semua saya izinkan. Jadi nggak perlu izin-izin gitu ya. Izin off cam silahkan, nggak perlu. Begitu ya. Tidak juga digunakan untuk presensi. Gitu ya. Jogja hadir, Semarang hadir, Salatiga hadir, nggak usah gitu ya, nggak usah. Kenapa? Kenapa harus diatur? Karena nanti siapa tahu pertanyaan-pertanyaan penting dari kakak-kakak sekalian miss gitu ya, gara-gara tertimpa oleh izin-izin. Maka semua saya izinkan kakak sekalian, tidak perlu izin dan tidak perlu present gitu ya, tidak perlu, maksudnya tidak perlu absensi gitu ya. Kolom chat tidak akan kita gunakan absensi, dan kita adalah belajar cara orang dewasa. Jadi masyarakat Indonesia tidak perlu mempunyai daftar hadir gitu ya. Silakan kalau ada hadir ya hadir gitu, tidak perlu daftarnya ada ya. Oke, terima kasih. Kemudian nomor 6 ya. Kita perlu belajar dan bersenang-senang kakak-kakak sekalian, dan sesiapapun yang nanti stay sampai akhir, Anda akan mendapatkan bonus e-book panduan karir seorang coach gitu ya, bagi yang hadir sampai akhir. Jadi kalau kakak-kakak merasa, aduh kalau gitu saya mau keluar dulu deh, nanti hadirnya akhir-akhir, silahkan, boleh gitu ya. Pokoknya nanti e-book ini hanya akan dibagikan di akhir webinar gitu ya. Jadi yang saya sudah datang tapi keluar ya salah sendiri gitu ya. Jadi jangan ditagihkan di grup ya, dan jangan juga dibagikan di grup karena tidak semua orang yang di grup hadir pada malam hari ini. Betul ya? Maka silakan apresiasi untuk para kakak-kakak yang hadir, nanti link e-booknya dapat diambil di bagian akhir webinar ini. Demikian kakak sekalian ya. Jadi itu kesepakatan belajar kita pada malam hari ini. Dan untuk memastikan bahwa kita akan bersenang-senang dan bergembira, maka silahkan dekatkan wajah Anda ke layar dan berikan senyuman yang paling manis kepada wajah-wajah yang ada di sana. Oke, oke, dekatkan, dekatkan. Ya, waktunya kurang lebih 7 detik ya. Siap. Oke, dekatkan dulu kakak sekalian. Yang merasa kejauh, dekatkan ke layar Anda. Oke. Oke, dekatkan ke layar. Banyak juga ini ya yang kameramennya. Oke, thank you. Terima kasih. Baik, kakak-kakak sekalian, tadi saya mengambil gambar siapa yang hadir gitu ya. Jadi saya perlu memastikan kakak-kakak tersenyum gitu. Kalau wajahnya, ini serem nih webinarnya gitu ya. Tapi kalau tersenyum, nah nanti dokumentasinya cantik ya. Silakan, nanti dokumentasi akan saya bagikan di dalam grup kita ya. Oke, baik kakak-kakak sekalian, apakah sudah siap? Oke, kalau sudah siap boleh ketik di kolom chat siap. Silakan, yuk. Sambil saya minum, kakak-kakak boleh ketik di kolom chat kalau Anda sudah siap, kita akan mulai. Oke.
Oke, terima kasih. Dan tambahan kakak sekalian bahwa eh, suka ada yang nanya, oh nanti setelah ikut webinar sudah dapat sertifikat gitu ya. Saya agak bingung. Maksudnya sertifikat apa gitu? Kalau Anda mau jadi coach ya tidak dalam 2 jam webinar Anda jadi coach gitu ya. Tidak secepat itu Ferguson gitu ya. Oh kalau maksudnya sertifikat karena menghadiri webinar gitu ya. Ya apa manfaatnya sertifikat menghadiri webinar gitu ya? Nggak ada manfaatnya apa-apa gitu ya. Jadi please mari kita belajar dan bersenang-senang. Oke, oh ya lupa. Kalau yang mau bertanya, kakak-kakak boleh bertanya lewat kolom chat atau raise hand. Oke, yang mengetahui fitur raise hand boleh pencet raise hand-nya supaya saya tahu siapa siapa saja sih yang sudah tahu fitur raise hand di Zoom ini gitu ya. Raise hand itu gunanya untuk saya mau tanya gitu. Jadi silahkan raise hand itu digunakan. Oke, terima kasih. Oke, ini ya. Banyak yang sudah tahu ya. Oke, itu adalah artinya saya mau bertanya gitu. Jadi bukan saya hadir, enggak ya. Itu artinya saya mau bertanya. Oke, terima kasih yang sudah mencet tombol raise hand akan saya turunkan. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Oke, yes. Cukup, kita akan segera mulai. Kakak-kakak sekalian, materi pada malam hari ini akan terbagi atas 3 bagian. Bagian yang pertama, saya akan membahas tentang apa itu coaching. Apa itu coaching, kemudian apa manfaatnya, apa bedanya coaching dengan yang lainnya. Saya akan membahas pada bagian yang pertama. Kemudian pada bagian yang kedua, saya akan mengajak kakak-kakak sekalian untuk mempraktekkan coaching pada bagian yang kedua. Begitu ya, nanti saya akan mempraktekkan itu bersama dengan kakak-kakak sekalian. Dan pada bagian yang ketiga, bagi kakak-kakak yang ingin menjadi seorang certified coach gitu ya, saya akan berikan informasinya pada bagian terakhir di webinar kita. Oke, terima kasih kakak-kakak sekalian gitu ya. Kita akan mulai pada bagian yang pertama, coaching gitu ya. Oke, baik kakak sekalian. Saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan, gitu ya. Kenapa coaching? Siapa yang pernah punya pengalaman ini ya, saya tanyakan juga di grup kita ya, sudah memberi nasihat terbaik, gitu ya, sudah memberikan nasihat terbaik, namun yang diberi nasihat itu tidak berubah. Saya memberikan nasihat terbaik, tetapi yang saya nasihati tidak berubah. Siapapun gitu ya, boleh anaknya, boleh muridnya, boleh kliennya, gitu ya, boleh atasannya, nasihati atasan, atau boleh bawahannya. Silakan, yang pernah boleh tulis di kolom chat pernah. Oke, yang pernah ya. Oke, thank you yang sudah menuliskan pernah gitu ya. Seberapa banyak sih kita memberi nasihat gitu, memberi nasihat tapi ternyata yang dinasihati tidak menghiraukan nasihat kita. Waduh, gitu ya. Wah, hampir semua. Oke, yes. Oke, maka kakak sekalian yang pernah punya pengalaman semacam itu, Anda berada dalam ruang virtual yang tepat, gitu ya. Kenapa? Karena kita bukan hendak belajar bagaimana cara menasihati yang lebih baik, tidak. Tetapi karena kakak-kakak sekalian, kita perlu bagaimana memberdayakan orang. Kita perlu untuk memberdayakan orang. Kenapa? Orang yang sudah berdaya nggak perlu lagi kita nasihati. Maka alih-alih kita memberikan nasihat, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita memberdayakan orang tersebut. Begitu ya. Anda butuh kemampuan untuk memberdayakan orang tersebut. Dan kemampuan inilah yang dikenal dengan nama coaching kakak-kakak sekalian. Gitu ya. Lalu apa itu coaching? Coaching itu bukan sekedar tanya jawab, bukan pula memberi nasihat. Jadi kalau Anda punya pengalaman gitu ya, atau Anda melakukan coaching, atau Anda menjadi seorang coach, atau coach Anda sepanjang sesi coaching memberi nasihat gitu ya, ya sebenarnya itu bukan coaching. Gitu ya. Lalu apa itu coaching? Coaching itu percakapan intensif. Yang dari percakapan itu klien gitu ya, atau coachee, saya akan lebih menggunakan kata klien, itu akan bangkit kesadarannya, dia menjadi lebih sadar, kemudian bangkit tanggung jawabnya, dia lebih bertanggung jawab, dan kemudian melakukan tindakan nyata. Itu hasilnya dari coaching. Maka coach bukan seorang guru, coach bukan seorang konsultan. Coach adalah fasilitator perubahan. Maka perubahan itu ditandai dengan sebuah tindakan. Begitu ya, seperti itu. Nah, maka kemudian yang sering terjadi apa ya? Terjadi
perbedaan persepsi gitu ya. Sebenarnya tidak berbeda juga. Hanya kemudian orang sering mengatakan, oh coach itu kan berarti pelatih olahraga gitu ya. Maka saya yakin di ruangan ini banyak para coach olahraga gitu ya, pelatih olahraga, olahraga apapun. Nah, di dunia olahraga, coach digunakan sebagai kata ganti pelatih. Begitu. Nah, saya pernah suatu ketika saya pergi ke gym, personal trainer saya gitu jadi pelatih gym saya, dia juga dipanggil coach. Namun ketika saya akan memulai program, dia menanyakan, "Oke, tujuannya Bapak apa ikut program ini? Berapa waktu yang Bapak sediakan untuk mengelola program ini? Apakah Bapak bersedia? Apakah Bapak punya kemampuan?" gitu ya. Itu melakukan coaching Kakak-kakak sekalian. Dia bertanya. Maka para coach di dunia olahraga pun dia perlu memiliki kompetensi coaching, yaitu memberdayakan orang lain, membuka kesadaran orang lain, kemudian beraksi nyata, itu juga ada di dunia pelatih olahraga. Nah, lalu kemudian kompetensi inilah yang digunakan oleh para coach di luar dunia olahraga. Jadi para coach itu kemudian ada di perusahaan-perusahaan, gitu ya. Di perusahaan itu ada coach. Mereka tidak melatih olahraga, tapi mereka melakukan coaching. Ada juga di sekolahan. Mereka tidak melatih, tetapi mereka melakukan coaching. Dan maka ada personal coach, corporate coach, business coach, parent coach, banyak sekali coach. Nah, begitu ya. Itu jadi perbedaan dengan para pelatih olahraga. Itu adalah coach. Nah, lalu ada banyak sekali definisi mengenai coaching. Nah, definisi yang digunakan oleh masyarakat coach Indonesia adalah ini, kakak-kakak sekalian. Percakapan intensif, di mana seorang coach memfasilitasi coachee atau klien untuk mendapatkan tujuan. Dengan cara memperjelas tujuan itu, menyusun rencana detail, dan mengelola sumber daya. Maka apa yang diobrolkan dalam sebuah sesi coaching itu jelas. Satu, tujuan. Dua, langkah. Ketiga, sumber daya. Sumber daya itu apa saja yang dibutuhkan untuk membuat langkah-langkahnya menjadi lebih ringan. Jadi dari definisi ini, tugas coach adalah memfasilitasi klien menemukan dan memperjelas tujuan. Yang kedua, memfasilitasi klien mendetailkan langkah-langkahnya. Dan yang ketiga, memfasilitasi klien untuk mengelola sumber daya. Jadi itu yang dibahas dalam sebuah sesi coaching. Dan para coach, ketika melakukan sesi coaching itu, dia tidak memberikan konsultasi, tidak memberikan sugesti, tetapi coach hanya bertanya, tidak memberitahu. Maka di dalam sesi coaching, coach itu bertanya. Maka gaya coaching itu adalah bukan memberitahu, tetapi bertanya untuk memperjelas, melakukan clarity. Bukan menyuruh, melainkan menggugah kesadaran. Bukan memberi solusi, melainkan menemani klien untuk menemukan solusi. Oke, kakak sekalian, ini tentang coaching, gitu ya. Jadi tentu saja memperjelas dari video-video real yang sudah saya bagikan, maka keterangan tentang coaching ini semakin memperjelas. Oke, sampai di sini dulu kakak-kakak sekalian. Adakah yang hendak bertanya? Yang hendak bertanya boleh raise hand atau boleh juga menuliskan kolom di chat pertanyaannya. Oke, silakan jika ada. Saya tunggu, saya sambil izin minum. Silakan jika ada yang hendak bertanya. Boleh raise hand terlebih dahulu. Oke, ada Pak Brady Panjaitan yang sudah resen. Ada lagi di belakangnya yang mau bertanya tentang Izin, coaching? Pak. Izin. Ya, silakan Pak Izin. Bradley. Ya, terima kasih Bapak. Terima Silakan kasih Pak. banyak Bapak. Ya. Saya dengan tenang hati. Saya Ida Bagus Cakra dari Jakarta, dari Bali. Oh Ingin sebentar, Pak Ide bertanya, Bagus Pak. Cakra kesempatannya ke Pak Bradley dulu. Oh, Kita ini. ya sesuai itu ya nanti Oke. supaya nanti bicaranya bergantian. Silakan Pak Bradley dulu, silakan. Sorry, Pak Ida Bagus. Saya dulu, Pak ya. Iya, Silakan. Izin Coach, silakan Pak. saya mau Silakan. nanya nih, ketika kita melakukan coaching,
itu mana yang lebih banyak frekuensinya waktunya mendengarkan coach atau kita yang berbicara kepada dia gitu, coach gimana Oke, konsepnya baik. yang tepat, Oke, terima mendengarkan kasih atau Pak Bradley lebih banyak Panjaitan. mendengar atau lebih banyak bicara? Oke. Baik, terima kasih ya Pak ya. Saya jawab nanti ya Ya, setelah penanya berikutnya ya Pak. Nanti kita jadikan satu jawabannya. Oke, terima kasih Pak Bradley. Pak lupa. Pak Bradley online dari mana Pak? saya dari Kalimantan Barat, Pak. Wih, kabarnya mana Pak? Kabarnya Ketapang. Lah, saya dulu pernah kerja di Rumah Sakit Jalan Jenderal Sudirman Pak. Oh, rumah sakit apa, Pak? Rumah Sakit Fatimah. Agus Jam ya? Fatimah, Fatimah. Oh, Sebelah Fatimah, kantor Bupati. kopi-kopi. Siap. Iya, oke. Oh, rumah saya dekat situ, Pak. Wih, sebelah mana? Ah, Nanti kita ngobrol lagi, nanti kita ngobrol lagi depan lah. Oke, SMA oke, thank you. Yohanes, Bangun di Luhur. Oh, oke, baik, baik. Baik, ada coach kami di SMA itu, Pak. Nanti kita ngobrol lanjut, Pak ya. Siap, Terima Coach. kasih. Thank you, Yang Coach. kedua, terima kasih Pak Babe Hans dari Medan. Horas Babe, silakan pertanyaannya. Siap. Baik, makasih banyak Coach Agung. Perkenalkan saya Muhammad Hirsan Hanafi sebenarnya. Oh, baik. Jadi Babe Hans ini nama panggung. Siap. Jadi saya pernah ikut beberapa kali lah itu sampai beberapa sertifikat lah untuk Oke. Certified Public Speaking dan Master Public Speaking. Jadi saya harus pakai nama panggung katanya kalau mau dikenal orang. Jadi itu dia salah satu. Cuman Oke. memang iya saya belum ikut coach gitu. Oke, Nah, jadi pertanyaannya? begini Coach. Pertanyaan saya sederhana, Coach. Di dalam goals-nya atau gaya dari coaching ini kan sebenarnya bukan memberitahu katanya tadi kan, melainkan dia harus bertanya untuk memperjelas. Lalu yang ketiga itu adalah bukan memberi solusi, melainkan memberi klien untuk menemukan solusi gitu. Nah, artinya di awal itu kalau tadi coach bercerita tentang katakanlah menjadi coach seorang olahraga, pasti kan ada pertanyaan itu. Nah, artinya di sampai sisi mana kita itu bertanya ke klien, apakah cukup hanya sekedar satu arah saja sekali kita menyampaikan, terus kemudian ya udah nggak perlu kita mendengarkan lagi apa yang menjadi next pertanyaan atau keluh kesah atau seperti apa gitu. Jadi cukup hanya memberikan solusi ya, seperti yang saya bilang tadi adalah dengan karakter ya itulah gaya coaching itu hanya Oke, sekedar maksudnya mendengar oke. ya. Sebentar Pak, boleh saya potong dulu. Jadi apakah yang ditanyakan maksudnya coachnya hanya bertanya satu kali, begitu maksudnya? Iya gitu, atau mungkin juga hanya one way communication sifatnya, atau tidak perlu mendengar lagi gitu. Karena kalau Oke, namanya pelatih seperti olahraga tadi clear, saya pengen mau bentuk otot di bahu, oke, nah itu oke, oke, clear baik. gitu. Nah Oke, mungkin di versi yang lain gitu. oke, Terima kasih baik. banyak. Oke, terima kasih. Iya. Oke, selanjutnya ada Kak Eha Juleha. Selamat malam, Kak Eha. Silahkan pertanyaannya. Selamat malam, ya, izin bertanya. Oke, Yang ingin saya tanyakan ini karena kebetulan saya di ranah kesehatan, ya. oke, silahkan Baik, Ibu. ya. Nah, apakah coach ini identik dengan sebagai fasilitator, Oke, ya, dalam upaya melakukan pemberdayaan kepada masyarakat? Nah, oke, selanjutnya sampai sejauh mana fungsi dari coach ini dalam menggali tadi tujuan? Apakah tujuan ini nanti kita arahkan sesuai dengan eh, apa namanya? Jadi tujuannya itu cenderung untuk kita komunikasikan kepada audiens ya. Eh, dan sejauh mana untuk memancing untuk mencapai tujuan itu. Pertanyaannya, apakah cenderung kepada pertanyaannya yang sifat umum atau kepada sifat yang sifatnya khusus? Terima kasih. baik. Terima kasih pertanyaannya cukup jelas. Kemudian Pak Hanif, silahkan. Iya. Terima kasih Coach. Perkenalkan saya Hanif Robianto dari Lampung. Coach, Oke, saya kebetulan di bidang HR selama 8 tahun. Ya. wow. Nah, ini kan eh, apa dunia coaching itu bukan hal yang baru lah. Teman ada Oke, pertanyaan yang menjadi ini. Menurut Coach, berbedakah antara coaching dan mentoring? oke, Itu yang jadi karena banyak dalam prakteknya seseorang saya melakukan coaching padahal yang dilakukan mentoring
Ada Oke. lagi yang melakukan mentoring, padahal dia melakukan coaching. Nah, kemudian tadi kan ada barometer 3 barometer kalau nggak salah ya. Terakhir ada planning, ada nomor 2 ada planning, ada ini. Saya berarti kita menentukan target timeline dong, waktu yang kita harapkan. Ada perubahan target itu dapat dicapai dengan berapa lama kita harapkan impact yang akan terjadi. Nah, itu aja pertanyaannya. Oke, baik. Tadi pertanyaannya pertama bedanya coaching dan mentoring begitu ya? Yes, betul. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian Kak Ratih M. Oh, sudah sampai di rumah kah ini Kak Ratih? Silakan Kak Ratih. Makasih. Baru sampai tapi masih di mobil ya. Nggak Oke, apa-apa, stay baik. di sini dulu. Oke. Saya ingin menanyakan sebagai seorang pendidik ya, saya pernah mendengar bahwa kalau coaching itu yang harus dibangun pertama kali adalah punya kesepakatan dengan klien Oke. untuk membangun building trust dulu gitu. Bagaimana cara membangun building trust itu jika itu adalah pertemuan pertama kali dengan klien? Oke. Oke. Yang kedua, karena saya seorang pendidik, seandainya ada klien yang memiliki masalah dengan anaknya atau seorang siswa gitu, apakah dua-duanya harus ikut hadir atau cukup orang dewasanya saja? Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke. Kak Rosid ya, silakan Kak Rosid. Baik, terima kasih, Coach. Saya ingin bertanya, fungsi daripada coaching ini dalam memahami isu-isu sosial yang saat ini kondisi bangsa kita ini kondisi isu-isu sosialnya sangat banyak sekali, terutama di dalam dunia medsos ya, terutama itu penting sekali karena kesadaran untuk membangun isu sosial itu, apakah peran coaching ini diperlukan? Artinya bagaimana kita memahami isu-isu sosial itu dengan mempraktekkan coaching di masyarakat. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, ini banyak banget yang tanya ya. Oke, terima kasih, terima kasih. Oke, masih ada beberapa pertanyaan di kolom chat, begitu ya. Saya akan mulai dari yang sudah bertanya. Tadi Pak Bradley bertanya. Jadi coach itu lebih banyak mendengar atau banyak bertanya? Mbak Bradley dan kakak-kakak sekalian, setiap sesi coaching saya 80-90% yang saya lakukan adalah mendengarkan klien. Jadi kalau Bapak kakak-kakak masih bagaimana cara bertanyanya gitu ya. Keterampilan bertanya dalam coaching itu adalah keterampilan yang ketiga. Keterampilan yang pertama adalah supporting. Gitu ya. Supporting itu artinya mendukung klien. Coach mendukung klien. Nah, maka bagaimana caranya untuk mendukung klien? Nah, itu keterampilan yang perlu dimiliki oleh coach. Itu juga jawaban dari Kak Ratih gitu ya, bagaimana membangun building trust. Coach itu jago untuk membangun building trust, meskipun itu perjumpaan yang pertama. Maka di dalam coaching, Kak Ratih dan kakak-kakak sekalian, kita tidak bisa mendadak coaching. Mendadak coaching itu begini, oke, saya coaching ya. Dia nggak tahu apa itu coaching, kemudian tiba-tiba langsung di coaching. Tidak, kita perlu ngobrol dulu, sudah tahu coaching atau belum, bagaimana nanti coaching dilakukan. Kita jelaskan dulu. Setelah cukup trust, baru kemudian sesi coaching dilakukan. Maka keterampilan coach yang pertama adalah mendukung klien. Karena apa? Karena coaching itu adalah sebuah situasi di mana klien merasa aman, nyaman, dan percaya dengan coach-nya. Jadi suasananya berbeda dengan misalnya wawancara, gitu ya. Wawancara mah terserah, gitu ya. Terserah yang wawancara gitu. Kliennya nggak perlu merasa aman atau nyaman. Atau bahkan mungkin titik ekstrimnya adalah interogasi. Kalau di interogasi itu mah nggak perlu nyaman-nyamanan gitu. Yang penting pengakuan. Dalam coaching situasinya aman, nyaman, dan klien merasa spesial, maka dia akan mudah untuk bercerita dan membangun trust. Itu keterampilan mendukung yang pertama. Kemudian keterampilan yang kedua adalah mendengarkan. Kak Bradley. Keterampilan coach itu harus mendengarkan. Nah, baru keterampilan yang ketiga adalah keterampilan bertanya. Jadi kalau ditanyakan mana lebih banyak waktunya untuk mendengar dan bertanya? Mendengar. Oke ya. Kemudian Mbak Behans menanyakan, apakah one way? Satu pertanyaan, oke tujuannya apa?
membesarkan otot bahu. Oke, selesai coaching. Oh, tidak. Coaching itu ada 3 hal yang ditanyakan. Satu tentang tujuan. Tujuan itu pun bisa banyak sekali pertanyaan yang ada. Kemudian yang kedua langkahnya, bagaimana caranya untuk mencapai tujuan itu. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan itu. Nah, di dalam coaching dikenal berbagai model coaching. Di kolom chat ramai diskusi tentang model grow, gitu ya. Itu yang paling terkenal memang model grow. Gitu ya. Jadi ada pattern-pattern atau ada pola-pola atau model yang digunakan dalam sesi coaching. Jadi tidak sekali pertanyaan selesai, tidak. Maka kita menggunakan model-model coaching yang ada. Begitu, KBH ya. Kemudian KIH sebagai fasilitator. Apakah coach sama dengan fasilitator? Ya, mirip-mirip. Hanya coach itu fasilitator yang khusus. Begitu ya, khusus, sangat spesial. Nah, kalau kemudian tujuannya siapa nih? Tujuannya coach, tujuannya pemerintah, tujuannya perusahaan, gitu ya. Yang dibahas adalah tujuan klien Anda, gitu. Jadi jangan harapkan misalnya Anda sebagai atasan, ini anak buah saya ini bermasalah nih, sini datang, saya coaching gitu ya. Oh, tidak begitu. Kenapa? Karena yang memiliki tujuan itu adalah klien. Yang kita fasilitasi itu adalah klien, tujuannya klien, bukan tujuannya coach. Maka demikian ya. Maka yang menentukan tujuan siapa yang hendak di coaching adalah klien. Berbeda kalau misalnya Anda diminta oleh perusahaan, coach tolong dong dibantu nih tim sales saya nih nggak jalan nih, gitu ya. Maka klien Anda ada 2. Satu klien Anda adalah perusahaan tersebut, orang yang membayar Anda. Yang kedua adalah tim sales-nya, maka ada 2 klien itu. Maka Anda perlu mengakomodir kebutuhan dari kedua klien Anda itu. Maka nanti dalam sesi coaching dengan tim sales, kita hanya membahas tujuan sales. Tidak boleh membahas nanti tim salesnya ingin punya pacar, ingin bangun rumah, nggak boleh. Tujuannya adalah tujuan dari klien perusahaan. Gitu ya. Nah ini juga menjawab Kak Ratih tadi, kalau anaknya bermasalah itu yang di coaching anaknya atau orang tuanya? Nah pertanyaannya, coach itu tidak selalu untuk orang yang bermasalah, Kak Ratih. Coaching itu untuk orang yang memiliki tujuan atau belum memiliki tujuan. Begitu. Nah, kan kita bertanya, anak yang bermasalah itu kemudian yang merasa bermasalah siapa? Kan gitu ya. Kalau kemudian anaknya datang ke Anda, aduh saya bermasalah nih Bu, saya mau di coaching. Ya boleh. Gitu. Atau orang tuanya, saya mau anak saya di coaching gitu ya. Perlu diperjelas. Karena kalau Anda yang di coaching gitu ya, yang kita fasilitasi tujuan klien. Maka klien tidak bisa datang ke Anda dan dia ingin tujuannya itu orang lain. Tadi, ini anak saya ini kok bermasalah ya, ini gimana ini anak saya harus diapain? Loh, nggak boleh gitu ya. Ya orang tuanya harus ngapain, bukan orang lain. Begitu ya. Jadi tujuannya klien yang perlu kita fasilitasi. Kemudian gitu ya, jelas ya Kak ya, fasilitasi siapa? Fasilitasi adalah tujuan klien. Nah, Pak Hanif nanti mohon izin setelah ini ya, nanti karena itu ada slide khusus bedanya coaching dan mentoring. Bahkan tidak hanya mentoring, nanti bedanya coaching dengan consulting, bedanya coaching dengan training, bedanya coaching dengan counseling, nanti saya tunjukkan setelah ini. Kemudian Kak Rosid, nah ini isu sosial, ini harus bagaimana ini peran coach gitu ya. Coach ini kakak-kakak sekalian, fungsinya tadi satu, memberdayakan diri, meningkatkan tanggung jawab, dan kemudian bisa menemukan tujuan, mendetilkan langkah dengan aksi-aksi yang nyata. Maka coach itu tidak rame gitu ya, tidak rame dengan media sosial. Coach itu orang yang bekerjanya diam-diam di belakang. Begitu. Jadi coaching itu kan personal, tetapi perubahan itu digawangi oleh para coach. Begitu. Jadi contohnya misalnya, oh saya mau situasi isu sosial ini mau membuat Indonesia lebih baik. Maka coach akan bertanya, apa yang dimaksud dengan lebih baik? Apa ukurannya lebih baik? Apa yang bisa Anda lakukan? Seperti itu. Jadi coaching itu adalah cara untuk berpikir menurut saya ya, cara untuk berpikir sehingga siapapun perlu belajar tentang coaching. Demikian jawaban saya untuk Kak Rosid. Oke, masih hutang saya untuk Kak Hanif ya tentang mentoring. Oke, saya ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Bagaimana jika sesi coaching klien minta saran? Jadi gimana coach saya harus gimana? Gitu ya. Kalau klien minta saran kepada Anda, maka klien belum memahami apa itu coaching. Maka dalam sesi coaching, pastikan klien memahami apa itu coaching. Maka coach perlu menjelaskan di awal apa itu coaching. Termasuk dalam sesi coaching nanti, saya tidak
memberikan solusi, saya tidak menjawab, begitu ya. Oke, ini beberapa sudah terjawab ya. Oke, oke. Oh, ini kok ada share whiteboard. Oke, oke, oke. Saya satu slide lagi dulu ya. Nanti setelah itu boleh kita buka tanya jawab kalau masih ada yang mau tanya. Oke, satu slide lagi. Apa bedanya coaching dengan yang lain? Nah, ini yang sering terjadi. Dan Pak Adi tadi menyampaikan, katanya melakukan coaching gitu, tapi yang dilakukan kok bukan coaching gitu ya. Oke, kita bedakan kakak sekalian, coaching dengan yang bukan coaching. Yang berwarna biru itu bukan coaching. Di situ termasuk consulting, mentoring, counseling, dan training. Mari kita bahas satu persatu. Apa itu consulting? Konsultan itu orang yang memberikan namanya konsultan. Dia memberikan nasihat berdasarkan keahlian yang dimiliki oleh sang konsultan. Saya dokter, saya mempunyai keahlian di bidang kesehatan. Saya bisa memberikan konsultasi di bidang kesehatan. Solusi selalu dari konsultan. Tetapi konsultan tidak bisa memberikan konsultasi di luar keahliannya. Oh, saya apa aja bisa. Wah, itu pasti bukan konsultan, gitu ya. Pasti konsultan itu khusus spesifik di keahlian tertentu. Seorang ahli kesehatan tidak mungkin memberikan nasihat hukum, gitu ya. Pun sebaliknya. Ah, gitu ya, itu consulting. Kemudian yang kedua adalah mentoring. Mentoring itu apa? Mentoring itu mirip konsultan, hanya sang mentor itu memiliki pengalaman yang sama dengan apa yang dia mentorkan. Kalau Anda seorang karyawan yang sudah cukup lama, Anda bisa menjadi mentor karyawan-karyawan baru karena Anda punya pengalaman di bidang itu. Kalau Anda pengusaha, Anda bisa memberikan mentor kepada pengusaha-pengusaha baru karena Anda punya pengalaman di bidang itu. Itulah mentor. Jadi sang mentor perlu memiliki pengalaman profesional di bidangnya. Kemudian konseling. Ini juga ada di grup ya yang nanya apa itu konseling. Konseling itu adalah sebuah terapi di mana sang konselor itu fokus pada masalah yang terjadi di masa lalu. Maka dia akan menggali apa masalah Anda, dulu penyebabnya seperti apa yang menyebabkan, siapa yang menyebabkan, apa maknanya untuk Anda. Seperti itu, dia akan menggali penyebab-penyebab masalah itu. Solusi bisa jadi konselor, bisa jadi dari klien. Itu konseling. Lalu apa itu training? Training ini orang yang melakukan namanya trainer atau pelatih. Trainer itu mengajarkan kompetensi. Kompetensi itu ada 3 aspek, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Itu training, itu trainer. Sifatnya memberikan instruksi. Solusi selalu dari trainernya. Nah, malam hari ini kakak-kakak sekalian, saya sedang tidak melakukan coaching. Saya melakukan training. Maka saya memberikan instruksi, saya menjawab begitu ya. Karena saya training malam hari ini, saya bukan coaching. Nah, itu namanya training. Begitu ya. Lalu kalau coaching itu apa? Coaching itu menumbuhkan potensi yang sudah ada dalam diri kliennya. Caranya bertanya, tidak memberitahu. Yang berwarna biru itu semuanya memberitahu. Tetapi coaching itu caranya bertanya. Solusi dari siapa? Dari klien. Maka kalau kita lihat proses ini, gitu ya, kita lihat keseluruhan proses ini, maka kalau dilihat dari sisi klien, coaching itu adalah mengeluarkan apa yang sudah ada dalam diri klien, dikeluarkan dengan pertanyaan. Apa tujuan Anda? Apa kemampuan Anda? Gitu ya. Nah, proses ini dikenal dengan nama inside out, dari dalam keluar. Yang bukan coaching, prosesnya kebalikan. Memasukkan sesuatu ke dalam diri kliennya, diberi nasihat, diberi konsultasi, gitu ya, diberi arahan, gitu. Itu prosesnya outside in, berkebalikan dengan coaching. Maka bolehkah dalam sesi coaching coach yang memberi nasihat? Tidak, karena itu membalik proses. Begitu ya. Tetapi kalau di luar sesi coaching silahkan, gitu ya. Tetapi kalau coach mengatakan, oke, kita sedang melakukan sesi coaching, maka coach akan setia dengan prosesnya, yaitu inside out. Dia hanya mengeluarkan apa yang sudah ada dalam diri kliennya. Demikian kakak-kakak sekalian ya. Sudah tahu bedanya coaching dengan yang bukan coaching. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oh, nih ada yang bertanya nih Kak Hanif ya. Bolehkah kita gabungkan? Wah, gitu ya. Terus saya melakukan coaching nih, tapi menurut pengalaman saya ya, nggak bisa kan, nggak bisa digabungkan.
Karena kalau prosesnya digabungkan, Kak Hanif, itu sudah bukan lagi coaching. Prosesnya kalau digabungkan dalam satu sesi ya, oh saya coaching nih, oh nanti kalau nggak bisa saya mentoring gitu. Kalau dia kesulitan saya kasih jawaban, oh, saya berikan konsultasi. Kalau dia punya masalah saya konseling, wah gitu ya. Bahkan saya hipnoterapi, wah banyak banget gitu yang dilakukan. Tidak, tiap-tiap apa tadi metode itu akan ada kompetensinya yang berbeda-beda gitu pun. Kalaupun Anda memiliki banyak kompetensi gitu ya, tidak dilakukan dalam sekaligus gitu ya. Jadi apakah coaching bisa digabungkan dalam kali lain? Bisa. Saya bisa memberikan training terlebih dahulu dan untuk follow up trainingnya saya berikan coaching. Itu bisa. Tetapi ketika sesi coaching berjalan, saya akan berperan sebagai coach, saya akan hanya bertanya. Kenapa? Karena tujuan coaching itu memberdayakan klien. Nah, ini yang berbeda dengan yang lainnya. Tujuan yang bukan coaching itu menolong klien. Maka kalau ada masalah, segera diberitahu solusinya, supaya dia segera tertolong. Tujuan coach adalah memberdayakan klien. Sehingga ketika klien berdaya, dia bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan dia. Demikian kakak-kakak sekalian ya. Mudah-mudahan ini semakin menjawab apa bedanya coaching dan bukan coaching. Apakah Kak Rati, apakah coach harus menyimpulkan? Nah, menarik. Kak Rati, di dalam sesi coaching itu yang menyimpulkan klien. Jadi coach hanya bertanya, oke dari sesi coaching kita ini apa yang bisa Anda simpulkan? Nah, gitu, nanti yang menyimpulkan klien. Dan tidak hanya sampai di kesimpulan saja, coach juga bisa meminta, oke setelah ini apa rencana tidak lanjut Anda? Gitu ya, apa yang akan Anda lakukan besok? Wah, gitu. Jadi semuanya berasal dari dalam diri. Oke, Kak Nuradi bertanya, apakah coaching itu one on one, tidak bisa kelompok? Oke. Ada dua jenis coaching. Yang pertama adalah one on one, satu coach satu klien. Yang kedua adalah group coaching atau tim coaching. Grup coaching atau tim coaching itu satu coach, mungkin ada beberapa coach juga bisa memfasilitasi satu kelompok atau satu tim. Tetapi yang dibahas adalah tujuan tim atau tujuan kelompok tersebut. Jadi nggak bisa ada 5 orang mau langsing, mau bayar utang, mau bangun rumah di coaching sekaligus nggak bisa. Jadi yang dibahas adalah tujuan kelompok. Misalnya nih, oke tim sales tujuan kita adalah menaikkan revenue 100% misalnya. Itu bisa di coaching. Gitu. Demikian ya, mudah-mudahan sudah terjawab. Oke, baik. Oke, Kak, apakah coaching butuh timeline langsung selesai di hari sama atau continue? Oh, oke, baik. Pak Hans, coaching itu bukan seperti apa? Seperti kalau di dunia kesehatan itu namanya dosis tunggal. Dosis tunggal itu minum satu obat selesai, gitu. Tidak. Coaching itu menyertai seluruh prosesnya. Mulai dari clarity, memperjelas itu tujuannya sebenarnya apa sih, gitu ya. Apa yang terjadi, permasalahannya apa, gitu ya, diperjelas semuanya. Kemudian membuat keputusan. Oke, setelah diperjelas, lalu keputusannya mau ngapain kita? Gitu ya. Setelah itu kita buat keputusan, oke, sekarang rencananya bagaimana nih? Kemudian setelah rencana mungkin oke, apa yang kita butuhkan? Atau perubahan apa yang kita rancang? Bahkan evaluasinya bagaimana, monitoring bagaimana? Itu bisa disertai dengan segala proses coaching. Gitu ya. Jadi ada timeline-nya. Jadi tidak selalu harus satu kali selesai coaching selamanya. Enggak, gitu ya. Oke, Kak Yasin nanya, lalu apa bedanya coaching dengan motivasi? Nah, saya bingung nih, motivasi itu apa yang tepatnya dimaksud, gitu ya. Kalau yang dimaksud adalah motivator yang teriak-teriak di panggung, gitu, Anda pasti bisa, gitu ya itu bukan coaching, itu training, gitu ya. Tetapi kalau kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan itu klien menjadi, wah coach saya termotivasi ini, gitu ya itu coaching. Demikian. Itu Kak Yasin, jawabannya seperti tadi, sama. Jadi kalau yang motivator yang Anda maksudkan adalah orang-orang yang berbicara di panggung, gitu ya itu bukan coach. Demikian. Oke. Kakak-kakak sekalian, ada yang masih mau bertanya? Oke. Aman? Oke, kalau sudah aman nih. Sifat coaching informal atau formal, gitu ya. Formal. Coaching itu formal. Coaching tidak bisa dilakukan dengan sambil lalu. Yuk sambil nunggu bis, saya coaching yuk. Nggak bisa. Coaching itu perlu waktu khusus, kesepakatan khusus, gitu ya, dan tarif khusus. Oh, yang terakhir saya bercanda ya, khusus gitu ya. Jadi tidak bisa Kak Zara untuk melakukan coaching. Nah, nanti kita bahas pada bagian ketiga ya. Apa yang didapatkan untuk menjadi coach gitu ya. Bagaimana peran trainer di gym ya? Silahkan tanyakan ke trainer di gym itu. Gitu ya. Saya coach bukan trainer gym. Oke, sudah ya? Oke, baik. Oke, kakak sekalian.
Boleh Ada yang nanya? mau Oke, Pak Richard, silakan. Apakah benar coaching itu lebih mengarah kepada mendorong perubahan positif dari klien ya, mengubah pola pikir, mindset, kebiasaan, dan cara kerja yang dimana bisa menjadi lebih efektif. Itu kalau permintaannya dari perusahaan. Itu yang pertama. Pertanyaannya yang kedua adalah biasanya dilakukannya itu, Dok, pelatihan itu berjalan mungkin kurang lebih sekitar 1 minggu ya, Dok? Baru bisa dapat ya? Apa nih? Pelatihan apa nih, Pak? Bukan pelatihan, untuk coaching itu. Oh, untuk coaching. Oh, oke, baik. Oke, kalau itu tadi Pak Richard juga sudah menuliskan di kolom chat ya, apakah benar? Ya, itu bisa diperoleh dengan cara coaching. Mengubah mindset, mengubah perilaku itu dengan cara coaching. Namun tentu saja Pak Richard, bahwa coaching itu berasal dari dalam diri klien. Iya. Gitu. Jadi tidak bisa, oke, ini tolong dong nih anak buah saya ini supaya lebih rajin, tolong di coaching. Nah, tidak begitu prosesnya. Betul. Iya. Kemudian yang prosesnya apakah 1 minggu gitu ya? Tergantung Kak Richard. Jadi tergantung mau seberapa lama proses coaching itu. Saya pernah mendampingi koperasi, pengurus koperasi itu saya coachingnya 3 bulan. Oh. Bisa gitu, tergantung kesepakatan. Mau didampingi sampai kapan gitu. Misalnya, oke, saya mau semester ini omset perusahaan saya naik, saya tolong didampingi dengan coaching selama 1 semester. Ya kita dampingi, Pak. Oke. Itu bisa 1 bulan, bisa 3 bulan tergantung kebutuhan. Iya, betul. Setahun juga boleh. Gitu. Iya. Baik, terima kasih, Pak. Oke, apakah juga coaching bisa dikaitkan dengan fungsi dari, oke. Bisa. Jadi planning, organizing, acting, controlling bisa. Proses itu bisa dilakukan dengan coaching. Gitu. Jadi coaching planningnya bagaimana nih rencananya, gitu ya. Lalu apa yang perlu Anda lakukan supaya itu terlaksana, lalu bagaimana tindakan nyatanya, lalu bagaimana memonitor, mengkontrol, itu bisa dilakukan dengan coaching. Dan menariknya coaching adalah kakak-kakak sekalian, seorang coach itu bisa meng-coaching apapun. Tidak harus sesuai dengan background-nya. Saya background-nya kedokteran, saya bisa meng-coaching ahli hukum. Saya bisa meng-coaching engineer. Saya bisa meng-coaching guru gitu ya. Karena yang saya coaching adalah alur berpikirnya. Saya tidak terlibat di dalam kontennya atau isi sesi coaching. Jadi kalau konsultan dia harus terlibat dengan isinya. Tetapi kalau coach tidak. Begitu. Jadi itu mungkin salah satu yang menariknya dari sesi coaching adalah seorang coach itu bisa meng-coaching apapun gitu dan siapapun. Begitu. Karena coach hanya menemani berpikir gitu. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan kalau misalnya Bapak Ibu mau beli mau beli tumbler lah gitu ya. Pasti kan ada pertanyaan, saya mau beli yang harga berapa ya? Saya beli gunanya apa ya? Warna apa ya? Itu dalam pikiran Anda. Nah, coach yang baik itu sama seperti pikiran Anda yang menanyakan itu. Jadi coach ketika dalam sebuah sesi coaching itu sama seperti orang sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Nah, kurang lebih sesi coachingnya akan seperti itu. Oke, Kak Zulfikar, apakah syarat utama yang dimiliki untuk menjadi seorang coach? Syaratnya adalah kompetensi, gitu ya. Nanti kita bahas pada bagian yang ketiga. Oke, baik kakak sekalian, cukup dulu bagian pertama, kita masuk bagian kedua ya. Oke, pada bagian yang kedua kita mulai membahas ini, Kak. Apa yang dilakukan dalam sesi coaching? Siapa yang pernah punya teman, atau bahkan mungkin dirinya sendiri, yang bertanya-tanya seperti ini, saya ini mau berkembang, tapi saya nggak tahu harus kemana, gitu ya. Atau saya kok merasa stuck ya, tapi saya nggak tahu harus ngapain. Gitu ya. Oke, siapa yang pernah punya teman seperti itu, gitu ya? Atau bahkan dirinya sendiri seperti itu. Nah, kakak-kakak sekalian, gitu ya. Saya boleh share sedikit bahwa kegiatan semacam ini, webinar Become a Coach ini kami lakukan mungkin dalam kurun waktu 3 tahun ini, sudah hampir 3 tahun terakhir ini. Kami melakukannya setiap minggu, gitu ya. Artinya kami sudah melakukan lebih dari 100 kali webinar seperti ini, dan sudah banyak orang yang hadir. Dan kebanyakan orang itu tidak tahu tentang tujuan. Atau kadang-kadang dia melihat tujuan itu bukan sebagai tujuan. Gitu ya. Tujuannya menjadi sangat abstrak, sangat umum, begitu ya. Saya sudah mengajukan pertanyaan di kolom di grup WA
Gitu ya. Saya akan ulang di sini kakak sekalian. Oke. Manakah yang disebut sebagai rumusan tujuan? Rumusan tujuan ya, saya tidak mengatakan tujuan Anda, gitu ya. Tetapi sebuah rumusan tujuan. Karena seorang coach adalah memfasilitasi kalian menemukan tujuan, kan? Oke. Manakah yang disebut sebagai rumusan tujuan? 1. Saya mau sehat, saya mau kaya, saya mau sejahtera. Itu 1. Oke. Yang kedua adalah saya mau menjadi certified coach di 1 Oktober 2025. Oke, jawabannya 1 atau 2. Silahkan tulis di kolom chat. Silahkan kakak sekalian. Oke, ada yang sudah memberi tanda ya. 1 atau 2. Oke, saya mau sehat, kaya, bahagia, sejahtera. Atau yang nomor 2. Oke, oke. Ada nomor 3, nggak ada nomor 3. 1 dan 2. Oke. Yo. Oke, Kak, mari kita cek bareng-bareng ya. Ada yang jawab 2, kebanyakan 2 sih, gitu ya. Tapi ada juga yang menjawab 1, gitu ya. Oke, yang mana yang disebut rumusan tujuan? Oke ya. Maka kakak-kakak sekalian, banyak orang yang belum mengenali tujuan, gitu ya. Dan orang itu akan datang kepada Anda. Gitu ya. Maka tugas Anda adalah sebagai coach kemudian kita memperjelas tujuan. Oke, baik. Maka apa syaratnya tujuan, kakak-kakak sekalian? Ini dia. Apa syaratnya sebuah tujuan? Ini dia. Tujuan itu 1 harus jelas dan detail. Jelas dan detail. Yang kedua, tujuan itu harus ada ukurannya, gitu ya. Harus bisa diukur. Kalau tujuan Anda tidak bisa diukur, Anda tidak pernah tahu apakah Anda mendekati tujuan atau malah menjauhi tujuan. Maka tujuan Anda harus diukur. Kemudian yang ketiga, harus ada deadline-nya atau ada batas waktunya. Gitu ya. Kalau tidak ada batas waktunya, Anda tidak pernah tahu nih kapan nih mau diwujudkan ya, kapan-kapan. Nah, itu berarti bukan tujuan, ya. Oke, tujuan adalah jelas, detail, terukur, ada batas waktu. Maka kalau dari 2 contoh tadi, saya mau sehat, kaya, bahagia, sejahtera, gitu ya. Itu bukan tujuan. Maka tujuannya yang nomor 2, saya mau menjadi certified coach di 1 Oktober 2025. Itu jelas. Ada ukurannya, sertifikat, kemudian ada waktunya, 1 Oktober. Maka seperti itu kakak sekalian, Anda perlu memiliki tujuan. Nah, sekarang tugas dari Anda adalah tuliskan tujuan Anda. Oke, tuliskan tujuan Anda. Yuk, boleh di buku, boleh di chat. Oke, silakan. Anda boleh menuliskan tujuan Anda. Silakan. Apa tujuan Anda? Yang penting Anda tulis di buku. Kalau tidak terlalu pribadi, Anda boleh di chat. Nanti kita akan lihat seberapa Anda sudah bisa membuat tujuan. Oke. Kak Dian, become a certified coach. Itu belum tujuan. Oke, yuk. Apa 2 tujuan Anda yang detail? Belum, Kak Dian? Belum, itu belum detail. Oke, baik. Lalu bagaimana mendetailkannya? Oke, ini dia. Saya akan memberikan ke kakak-kakak sekalian beberapa pertanyaan coaching yang membantu Anda karate. Jadi coach untuk guru-guru SD. Itu juga belum tujuan. Ya. Oh, jadi tidak mudah nih membuat tujuan ya. Iya, gitu ya. Tetapi tentu saja tugas Anda sebagai coach adalah mengubah tujuan-tujuan yang belum jadi menjadi tujuan yang lebih jelas rumusannya. Oke, saya akan bantu Anda dengan beberapa pertanyaan coaching. Anda langsung menuliskannya di kolom maksudnya di buku Anda, gitu ya. Ini pertanyaan coaching untuk Anda. Ingat, tugas Anda sebagai coach adalah menemukan tujuan. Keren, ini sudah menemukan tujuan. Terus kemudian tugasnya memperjelas. Ini Kak Zahra, kalau tujuannya banyak gimana ya, Coach? 1 dulu, yang paling penting. Oke ya. Oke, yes. Oke, mari saya bantu. Silakan kakak sekalian. Kita mulai dengan yang pertama. Tujuan Anda harus jelas dan detail. Maka saya tanyakan, seperti apa detailnya tujuan Anda? Gitu ya. Seperti apa detailnya? Oke, seperti apa detailnya tujuan Anda? Wah, Kak Puji, apa detailnya bermanfaat itu seperti apa? Itu ya. Oke.
Kemudian detailnya bebas finansial itu apa? Dia gitu loh ya. Oke. Terus membeli rumah bulan depan. Oke, detailnya itu rumah yang mana, di mana, gitu ya. Terus berikutnya, kapan mau dicapai kakak sekalian? Kapan mau dicapai? Setelah menemukan yang dimaksud bermanfaat itu apa? Kapan mau dicapai? Gitu ya, membeli rumah itu kapan? Beli rumahnya mau kapan? Bulan depannya itu kapan? Oktober kah? Desember kah? Gitu ya. Silakan. Oke, membuat anak. Nah, ini Kak Purwanto, gitu ya, Pak Komandan tadi ya. Hati-hati dengan tujuan yang Anda berikan untuk orang lain, gitu ya. Karena kendali tujuan itu ada di orang itu. Maka buat tujuan yang ada dalam kendali diri Anda, gitu ya. Silahkan. Oke, Kak Idi Delani. Oke, kapan mau bebas finansial? Tahun 2027 itu kapan? Ada 12 bulan di sana, mau bulan apa? Di mana akan dicapai tujuan Anda? Gitu ya. Mbak Behan juga sama. Kalau Anda mau mengubah perilaku mahasiswa itu detailnya seperti apa? Bagaimana cara Anda mengubah mereka? Perilaku apa menjadi apa? Itu. Sehat bahagia. Dan coach yang kompeten. Kak Bradley, apa detailnya sehat itu apa? Gitu ya. Detailnya bahagia itu seperti apa? Kapan mau menjadi coach yang kompeten? Kapan? Itu dilengkapi ya pertanyaan itu ya. Oke. Nah, sebentar. Sabar ya. Kita tulis dulu kakak sekalian. Tulis tujuan Anda. Oke, perpanjang kontrak. Oke. Oke, Kak Yono mensinkronkan kuliah dan latihan olahraga. Oke. Apa detailnya sinkron itu apa? Gitu ya. Oke, wow keren nih. Bisnis dimsum di Malang. Ya Kak Richard, ya silahkan didetailkan. Yang maksud kaya itu seperti apa? Oke, selanjutnya adalah yang kedua, terukur. Tujuan Anda itu harus bisa diukur. Anda tidak bisa mengatakan, saya mau sehat. Apa ukurannya Anda sehat? Gitu ya. Saya mau langsing. Apa ukurannya langsing? Maka harus diukur. Saya mau kaya. Apa ukurannya kaya? Maka harus diukur kakak sekalian. Gitu ya. Oke, ini Kak Jasmine ini keren ini. Penghasilan minimal 30 juta. Oke, itu ukuran berarti. Berarti kalau mencapai 30 juta, berarti Anda berhasil mencapai tujuan Anda. Kalau Anda omsetnya 20 juta, maka Anda belum mencapai tujuan Anda. Tapi Anda sudah mendekati. Kalau Anda omsetnya 50 juta, Anda melampaui tujuan Anda. Begitu ya, silakan. Harus ada ukurannya. Oke, oke. Oke, Kak AA ini boleh didetailkan juga apa yang dimaksud dengan digital remote gitu ya. Pekerjaan apa yang Anda lakukan didetailkan. Oke, Kak Widya Skoro, apa ukurannya UKM sudah berdaya? Itu apa ukurannya? Gitu ya, apa ukurannya? Kemudian apa lagi nih ya? Yang belum punya ukuran ya. Silakan diukur. Apa ukuran keberhasilan Anda? Oke, jadi harus Anda jelas ukurannya. Ini oke, sudah balik modal. Oke, ukurannya balik modal ya, Kak Edwin. Oke. Oke, yes. Ukurannya sinkron apa nih, Kak Yono? Ya, silakan. Apa ukurannya? Apa ukuran keberhasilan Anda? Apa alat ukurnya? Jadi alih-alih misalnya Anda mengatakan, saya mau kaya, gitu. Jadi orang yang kaya, itu nggak ada ukurannya, Anda boleh mengukur. Saya mau di akhir bulan ini, saldo tabungan saya X juta, atau X miliar, gitu ya. Itu ukuran. Oke ya, jelas harus ada ukurannya. Karena kalau sesuatu itu tidak bisa Anda ukur, Anda tidak bisa mengelola sesuatu itu. Silahkan dikelola ukurannya. Tadi yang mau beli rumah, oke silahkan. Apa rumah harga berapa? Ini kan itu ukurannya. Kak Seno menjadi HR yang mampu meningkatkan kinerja. Oke, apa ukurannya kinerja sudah meningkat? Gitu ya. Oke. Oh ya, Kak Sladi, setiap minggu ada klien. Oke, berapa klien yang sebagai diukur itu berapa? 1 klien, 2 klien, 3 klien, gitu ya. Oke, ini adalah ukuran kakak-kakak sekalian. Anda perlu bisa mengukur tujuan Anda. Oke, dan yang terakhir adalah deadline-nya. Harus ada deadline-nya. Kapan deadline dari tujuan Anda?
kapan langkah Anda untuk memulainya. Jadi kita jelas waktunya ada berapa. Maka tujuan Anda harus bisa dimasukkan ke dalam kalender, gitu ya. Oh, lingkari. Oke, sekarang tanggal 15, targetnya tanggal 20. Oh, tinggal 5 hari. Jelas gitu ya. Oh, tinggal 3 bulan. Oh, tinggal 1 tahun. Jelas tujuannya. Dan langkah-langkah apa yang Anda lakukan untuk mencapai tujuan itu ada timeline-nya, ada garis waktunya. Kapan Anda mulai, kapan deadline-nya, berapa waktu yang Anda punya. Maka seperti itu kakak-kakak sekalian. Sehingga tujuan Anda menjadi lebih mudah karena sudah jelas garis waktunya. Begitu ya. Kalau kapan Anda mau kaya, ya kapan-kapan. Itu nggak jelas ya. Tapi kapan Anda punya tabungan sekian juta, gitu ya. Oh, 3 bulan lagi. Oke, jelas. Saya mau turun berat badan 10 kilo, 10 bulan lagi. Jelas ada waktunya. Demikian kakak sekalian. Maka pastikan tujuan Anda sudah jelas dan detail, sudah terukur, sudah ada batas waktunya. Oke, yuk. Sekarang silakan tuliskan tujuan Anda sehingga menjadi sudah jelas. Oke, baik. Saya akan buka pertanyaan lagi nih tentang tujuan. Silakan jika ada yang mau bertanya tentang tujuan ya, silakan. Oke, kebanyakan kesalahan tentang tujuan adalah satu, tujuan yang di luar kendali diri kita. Wah, saya mau perekonomian di Indonesia membaik, gitu misalnya. Ya, Anda bisa nggak melakukan itu? Kalau tidak, ya berarti itu tujuan yang tidak bisa dikucingkan. Gitu ya. Kak Asriadi, apakah tujuan bisa bercabang? Tentu saja bisa. Tujuannya tetap sama, perlu dibuat detail untuk masing-masing tujuan. Gitu ya. Kak Jayadi menjadi afiliator, sukses di tahun ini. Apa yang dimaksud dengan afiliator? Apa ukurannya sukses? Tahun ini itu tepatnya kapan? Gitu ya, supaya jelas ukurannya ya. Oke, ya jelas ya. Oke, Kak Zulfian memiliki usaha pendidikan di tahun 2000. Oke, tepatnya usaha pendidikan itu apa? Silahkan didetailkan. Apa ukurannya sudah memiliki? Oke, Kak Widyaswaro, titik ukur keberhasilan program UKM ini menyasar berapa keluarga? Itu ya. Berapa waktu yang dilakukan? Deadline-nya kapan? Gitu, Kak. Jadi jelas kalau ukurnya ya. Kak Yono, ukuran dari olahraga berprestasi dapat menghasilkan anggaran untuk biaya menyelesaikan kuliah, nilainya sangat baik, waktunya 1 tahun. Oke, menghasilkan anggaran itu berapa anggaran yang Anda butuhkan? Gitu ya, sehingga Anda bisa berprestasi untuk mendapatkan uang anggaran itu. Oh, Kak Salamun, mengikuti sertifikasi coaching di bulan Oktober. Oke, sudah menjadi coach selebriti yang profesional. Oke. Begitu ya kakak sekalian ya. Itu adalah membuat tujuan yang detail. Oke, yes. Kak Laudi betul sekali. Iya, nanti KPI-nya apa gitu. Dan KPI itu kan langkah ya. Jadi apa yang perlu dilakukan untuk mencapai KPI. Oke, Kak. Oke, target warung kopi tercapai 15 juta per bulan. Oke. Mulai kapan, Kak? Target warung kopinya mulai kapan? Bisa omset sekian. Oke ya, perlu ada waktunya. Yes. Ya, Kak. Oke. Tentu saja, Kak. Sejauh kalau tidak ya ngapain dikocengkan kalau tidak ada komitmennya ya. Betul. Iya, Kak Zahra, apakah mental health? Oh iya, saya punya klien yang punya isu dengan mental health. Ya saya juga sama. Oke, lalu ukuran ukuran kamu merasa mentalmu sehat apa? Oh, saya bisa tidur nyenyak, Coach. Oke. Tidur nyenyak ya. Apa yang kamu maksud dengan tidur nyenyak? Oh, saya jam 10 sudah tidur dan bangunnya subuh, Coach. Oh, oke. Berarti kalau jam 10 belum tidur, nggak nyenyak ya? Nggak. Kalau jam apa belum subuh belum sudah bangun berarti nggak nyenyak. Ya iya. Dia sendiri yang menentukan kakak sekalian. Gitu ya. Coach tidak mencampuri. Tidak mencampuri. Oh, kok ukurannya kayak gitu? Nggak gitu dong. Nggak gitu. Jadi maka kakak sekalian siapapun yang memiliki tujuan tadi, saya tidak mencampuri tujuan Anda. Saya tidak mengatakan, ya Pak cuma 15 Pak, harusnya 30 juta dong. Oh, gitu ya. Saya nggak akan mencampuri itu. Itu Anda sendiri. Itu yang menentukan. Ya.
Oke. Oh, nih Kak Rosid nih jelas nih ya, menaikkan TOEFL dari 500 jadi 600. Oke, dicapai dalam 3 bulan. Oke, 3 bulan mulai kapan? Nah, diperjelas ya Kak Rosid ya. 3 bulannya mulai kapan? Gitu ya. Oke, keren ya. Keren, keren, keren. Oke, siapa yang mengawal komitmen itu? Coach yang punya. Oke, coach itu bukan auditor, Kak Setio Adi, gitu ya. Jadi tidak semuanya akan dikembalikan kepada tanggung jawab klien. Gitu. Apakah ada komitmen melakukan itu? Oke, apa membuktikan Anda komitmen? Gitu ya. Oke, target menurunkan BB sudah terrealisasi hampir 1 tahun. Oke, keren. Oke, demikian kakak sekalian. Itu adalah bagaimana cara Anda untuk membuat tujuan Anda lebih detail dan jelas, lebih terukur, dan ada deadline-nya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya secara langsung tentang tujuan? Yuk, boleh resen jika ada. Jika tidak, kita akan lanjutkan. Silakan jika ada yang mau bertanya tentang tujuan. Tidak ada? 1, 2, 3. Oke, nggak ada yang tanya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kemudian pertanyaan saya untuk Anda, kakak-kakak sekalian. Setelah memiliki tujuan yang lebih jelas, lebih detail, lebih terukur, dan sudah ada garis waktunya atau timeline-nya, maka bagaimana perasaan Anda? Silahkan, boleh tulis di kolom chat. Bagaimana perasaan Anda setelah Anda memiliki tujuan yang jelas, detail, terukur? Silahkan. Oke, makin semangat. Wah, terima kasih, Babe. Makin semangat. Happy. Oke. Fokus. Wah. Optimis. Wah, motivasi semakin tinggi. Nah, kalau tadi yang bertanya tentang motivasi, gitu ya. Kalau Anda termotivasi itu kan karena Anda termotivasi sendiri. Saya kan nggak teriak-teriak, saya hanya bertanya tentang tujuan Anda. Lalu apakah kemudian coach disebut motivator? Ya saya tidak tahu, gitu ya. Tetapi itu yang sering terjadi dengan klien-klien sesi coaching saya. Setelah sesi coaching, ekspresi wajahnya berubah, kemudian semangatnya berbeda, kemudian yang penting dia memulai rencana aksinya untuk diwujudkan. Demikian kakak-kakak sekalian ya. Plan, wih, keren, keren, keren. Terima kasih dan saya doakan jika tujuan Anda itu baik dan bermanfaat untuk Anda, semoga terwujud sesuai dengan waktu yang Anda tentukan. Amin ya. Oke, baik. Yes. Oke, baik kakak sekalian. Sekarang tadi sampai mana ya tadi? Oke, saya sharing slide. Oke, ini sudah ya. Dan pertanyaan Anda ketika tujuan jadi lebih jelas, gitu ya, semangat, termotivasi, gitu ya. Dan itu coaching membantu Anda untuk merumuskan tujuan yang benar. Dan ketika rumusannya benar, maka niat yang tadi itu menjadi aksi yang lebih jelas. Setelah tujuannya makin jelas, ya sekarang apa yang perlu Anda lakukan? Itu menjadi lebih jelas. Inilah kekuatan dari sebuah coaching, gitu ya, the power of coaching. Dan Anda menemukan itu diri Anda sendiri, bukan dari saya, gitu ya, bukan dari coachnya, tetapi dari diri Anda sendiri Anda bisa menemukan hal itu. Oke, baik. Oke, lalu kakak-kakak sekalian, kemudian pertanyaan yang sebelum masuk ke sesi 3, gitu ya. Sesi 3 ini kita akan membahas lalu bagaimana caranya menjadi seorang coach, gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke sesi 3, saya hendak bertanya dulu, adakah di ruang virtual ini yang hadir malam hari ini ada yang ingin menjadi coach? Kalau ada, boleh tulis ada di kolom chat, gitu ya. Maksudnya apa? Ya kalau kan nggak ada yang mau jadi coach ya, ya sudah cukup sampai di sini saja kan. Ngapain saya bahas yang ketiga caranya menjadi coach? Oh, saya nggak mau jadi coach kok, gitu ya. Oke, silakan. Sambil minum, silakan yang mau menjadi seorang coach, silakan tulis ada di kolom chat. Oh, banyak juga ya. Oke, baik. Kalau banyak ya berarti kita lanjutkan. Terus bagi yang nggak mau jadi coach gimana coach gitu ya? Ya kalau yang nggak mau jadi coach boleh tetap hadir gitu ya supaya dapat e-booknya di akhir nanti.
Tapi tolong tutup mata, tutup telinga gitu ya, supaya informasi caranya menjadi coach ini Anda tidak dengar. Gitu ya. Nggak segitunya kali ya. Oke, baik. Lalu ini kemudian pertanyaannya lebih detail, siapa yang hendak mau menjadi seorang certified coach atau menjadi coach yang bersertifikat? Oke, baik kakak-kakak sekalian. Saya lanjutkan dengan slide. Siapa yang menjadi certified coach? Oke. Pertanyaan yang sering muncul gitu ya, bagaimana caranya menjadi seorang certified coach gitu? Apakah mendadak kita bangun tidur, saya coach sekarang gitu ya, ataukah kita boleh self proclaim, saat ini saya coach loh gitu ya, karena sudah ikut webinar 2 jam, sekarang saya coach gitu ya, ataukah bagaimana caranya? Oke, mungkin kita mulai dengan sebuah pertanyaan ini kakak sekarang. Apa sih keuntungannya menjadi seorang coach? Gitu ya. Kenapa Anda perlu jadi coach? Ya, mari kita gali. Oke, ini dia beberapa keuntungan yang atau benefit saat Anda menjadi seorang coach, gitu ya. Anda boleh menuliskan angkanya. Nomor 1, ketika Anda menjadi seorang coach, Anda menjadi pribadi yang terampil dalam memberdayakan diri Anda sendiri maupun orang lain. Kenapa? Ya karena Anda tahu, coaching itu kan ilmu memberdayakan. Anda terampil akan di bidang itu. Kemudian yang kedua, coaching itu bisa diterapkan ke diri sendiri, namanya self-coaching. Maka ketika Anda menerapkan itu ke diri Anda sendiri, Anda akan kenal diri Anda lebih mendalam. Bagaimana tantangannya, bagaimana stres yang saya hadapi, bagaimana supaya saya termotivasi, bagaimana saya supaya lebih puas gitu ya. Anda bisa mendapatkan itu dengan self-coaching, coaching kepada diri Anda sendiri. Kemudian yang ketiga, Anda akan menjadi pribadi yang kritis. Tadi yang bertanya tentang isu sosial, ya sekarang kalau Anda coach, Anda bisa melihat kok dengan critical thinking Anda. Gitu ya. Dan kalau Anda melihat masalah, Anda langsung bisa berpikir problem solving dan decision making. Teman-teman saya coach di masyarakat coach Indonesia, mereka cepat sekali kalau Anda memutuskan sesuatu. Gitu ya. Cepat gitu ya. Oke, saya ini, oke saya ini gitu ya. Cepat. Karena itu yang kita lakukan ketika kita mendampingi klien. Kita membantu dengan berpikir kritis dan membantu mereka dengan cara berpikir problem solving dan decision making. Oke, terus yang ketiga, karena Anda terampil untuk mendengarkan dan mendukung, maka Anda menjadi pribadi yang disukai banyak orang. Itu vibes-nya coach seperti itu. Oke, dari 1 sampai nomor 4, mana yang Anda inginkan? Yuk, boleh tulis di kolom chat. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4. Silahkan, Anda boleh tuliskan. 3, oke. Oh, 1. Oh, oke. Semua. 1, 2, 3, 4. Boleh, silahkan. Oke, dan jika kakak-kakak sekalian merasa kok nggak ada ya? Ada lagi nggak sih keuntungannya? Ada. Ini baru slide pertama. Ini slide keduanya. Seorang coach itu bisa mengembangkan karir Anda menjadi lebih baik. Apapun karir Anda. Kenapa? Ya silahkan Anda letakkan karir Anda sebagai tujuan. Lalu kemudian Anda detailkan. Lalu Anda ukur. Gitu ya. Anda bisa merancang karir Anda dengan cara coaching. Kemudian relasi dengan keluarga, kolega, komunitas itu menjadi semakin berkualitas. Nomor 7, Anda bisa membantu orang lain mencapai potensi terbaik mereka. Tentu saja Anda boleh berpikir bahwa orang lain itu adalah klien-klien berbayar Anda, gitu ya. Tapi bisa juga bahwa orang lain ini adalah orang-orang yang Anda sayangi, pasangan Anda, keluarga Anda, gitu ya. Bantu mereka mencapai potensi terbaiknya dengan cara coaching. Dan tentu saja kalau Anda berkarir secara profesional, sesi coaching itu berbayar, kakak-kakak sekalian. Dan bayarnya per sesi. Satu sesi itu biasanya 1 jam. Nah, maka dengan sesi coaching, kakak-kakak sekalian bisa mendapatkan penghasilan tanpa meninggalkan pekerjaan kakak-kakak yang punya, gitu ya. Saat ini masih bekerja di tempat lain, ya silakan Anda bisa menjadi coach dan sesi coaching Anda bisa berbayar. Begitu. Oke. Wih, silakan tulis. Oh, nomor 7 dan 8. Oh, ada yang nomor 8 juga ya. Oke, keren. Oke, baik. Oh. Yes. Maka kalau Anda menuliskan angka-angka itu gitu ya, itu Anda bisa raih kalau Anda menjadi seorang coach. Lalu pertanyaannya apakah Anda bisa menjadi coach? Saya yakin Anda bisa. Pertanyaannya apakah Anda mau menjadi coach? Gitu ya. Anda bisa, namun pertanyaannya apakah Anda mau menjadi seorang coach? Oke, yes.
Oke, itu kakak sekalian. Nah, lalu sekarang kita mulai pada bagian intinya. Lalu bagaimana caranya menjadi seorang coach, gitu ya? Oh, ini mau ya? Oke. Lalu bagaimana caranya Anda menjadi seorang coach? Nah, oke, ini dia caranya. Oke, bagaimana caranya untuk menjadi seorang coach? Maka caranya itu tidak ada cara lain. Maka kalau Anda bertanya, bagaimana modelnya menjadi seorang coach itu? Lalu apa yang syarat utama menjadi seorang coach? Maka jawabannya selalu sama, kompetensi coaching. Anda perlu memiliki kompetensi coaching. Kompetensi itu apa? Tadi sudah ada menyebutkan di kolom chat gitu ya. Knowledge, skill, attitude gitu ya. Pengetahuan, Anda tahu tentang coaching gitu ya. Kemudian keterampilan, Anda bisa terampil melakukan coaching, dan kemudian yang terakhir adalah Anda mempunyai sikap seorang coach gitu ya. Maka 3 hal itu yang perlu Anda kuasai sehingga Anda kemudian kompeten sebagai seorang coach. Caranya bagaimana gitu ya? Ya ada 2 cara. Satu, Anda belajar otodidak, secara otodidak gitu ya. Otodidak itu gimana? Ya baca buku coaching, kemudian tanya Google, tanya ChatGPT gitu ya, ikut-ikut baca-baca artikel tentang coaching. Itu cara-cara otodidak. Cara otodidak itu apakah berhasil? Berhasil. Saya pernah menjumpai seorang coach yang belajar secara otodidak gitu ya. Namun cara ini lambat begitu ya, dan tidak terstruktur sehingga prosesnya menjadi lama. Bahkan kadang-kadang bertentangan satu dengan yang lainnya. Itu ya, itu otodidak. Lalu cara yang lebih cepat adalah menggunakan ikut kelas, gitu ya. Caranya lebih terstruktur dan tersertifikasi. Oke, baik. Kakak-kakak sekalian boleh tulis di kolom chat, Anda memilih cara yang mana? A, otodidak, atau B, ikut kelas coaching. Silahkan dulu, tulis silahkan, saya minum sebentar. Oke, ada yang pilih A? Oke, saya otodidak. Oh, boleh, silahkan. Atau B, saya mau ikut kelas. Oke, silahkan. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Oke ya, ada yang A, ada yang B. Oke, yes. Oke, ya. Oke, thank you. Kalau boleh AB. Pokoknya semua cara ya. Silahkan. Oke, baik. Nah, kakak sekalian gitu ya. Mari kita bandingkan cara otodidak dengan cara apa? Cara B gitu ya. Cara otodidak, cara B. Oke. Otodidak ya, plus minusnya gitu ya. Otodidak itu murah gitu ya. Murah, santai, waktunya Anda yang tentukan. Kalau semangat belajar ya saya belajar. Kalau nggak semangat ya nggak belajar gitu ya. Oke, tapi murah gitu ya, santai dan Anda mengatur waktu Anda sendiri gitu ya. Sementara kalau kelas gitu ya, kelebihannya kelas ya terstruktur gitu ya. Anda tidak perlu membuang-buang waktu untuk belajar yang tidak intinya gitu ya. Atau Anda mulai dari struktur yang pas gitu ya. Oh ini dulu yang penting, lalu ini, lalu ini, lalu ini gitu ya. Itu terarah, terbimbing, dan tersertifikasi gitu ya. Biasanya teman-teman yang otodidak tidak tersertifikasi gitu kan. Lalu apa minusnya gitu ya? Minusnya otodidak itu satu, tadi sudah sampaikan, tidak ada strukturnya gitu. Bahkan kadang bingung. Anda tanya ChatGPT itu tergantung pertanyaan Anda gitu ya. Bisa benar, bisa tidak gitu ya. Dan Anda butuh waktu yang lama kalau Anda mau otodidak gitu. Terus apa kerugiannya kelas? Kelas itu butuh effort kakak-kakak sekali. Anda harus menyediakan waktu, menyediakan tenaga, menyediakan sumber daya, disiplin, dan lain-lain. Itu ya. Terima kasih tadi yang sudah memilih ya, mau otodidak atau mau ikut kelas. Nah, oke. Silakan saya apresiasi untuk teman-teman yang mau otodidak gitu ya, yang mau belajar otodidak, salah satu buku coaching yang saya rekomendasikan gitu ya, yang mau otodidak nih, gitu ya. Bukunya ini namanya.
Coaching semua orang bisa jadi coach gitu ya. Buku coaching ini diterbitkan oleh Masyarakat Coach Indonesia. Ada 3 orang coach profesional yang menuliskan di sini. Dan setelah kakak-kakak membaca buku ini, Anda akan tahu apa yang harus dilakukan ketika melakukan sesi coaching. Urutannya sudah jelas di buku ini gitu. Jadi ini bukan teori yang semua dibahas sedikit-sedikit tapi tidak bisa dipraktekkan, tetapi buku ini bisa langsung Anda mempraktekkan coaching, gitu ya. Oke, untuk teman-teman yang mau belajar otodidak ya. Oke, untuk teman-teman yang mau ikut kelas. Oke, untuk teman-teman yang mau ikut kelas. Oke, kalau mau ikut kelas, kakak sekalian, maka tiba saatnya saya mengenalkan MCI, Masyarakat Coach Indonesia. Apa itu MCI? Ini dia ya. MCI ini adalah Asosiasi Coach Profesional di Indonesia sejak 10 tahun yang lalu, 2015. Kami mulai membuka kelas secara intensif itu saat pandemi tahun 2021. Gitu ya, sebelumnya kami hanya melakukan sosialisasi, tetapi kami belum membuka kelas secara intensif, gitu ya. Sampai saat ini kami memiliki lebih dari 437 coach di seluruh Indonesia. Dan setiap 2 bulan kami mewisuda coach baru. Coach baru itu di setiap kali wisuda itu kisarannya antara 30 sampai 60 orang coach yang baru di wisuda. Gitu ya, angka itu stabil satu tahun ini, gitu ya. Maka dengan jumlah coach sebanyak ini di Indonesia, nampaknya kami adalah asosiasi coach terbesar di Indonesia, begitu. Dan kami melakukan sosialisasi coaching lebih dari 70.000 orang yang pernah mendaftar kelas semacam ini kepada kami, gitu ya, baik online maupun offline. Dan kami ini penyelenggara kelas coaching online. Kelas kami ada yang online, ada yang offline, tapi kayaknya kami kelas online yang paling aktif. Kenapa? Kami dalam sebulan itu ada 12 kali sosialisasi coaching. Bahkan malam hari ini, saya ditugaskan di ruangan ini, gitu ya. Zoom kami yang lain itu kami gunakan untuk kegiatan coaching. Gitu ya. Sepadat itu kegiatannya Masyarakat Coach Indonesia. Gitu ya. Kami memiliki 3 kelas paralel yang jalan sama setiap minggunya. Gitu. Lebih dari 25 kali pertemuan kelas dalam sebulan. Itu kami Masyarakat Coach Indonesia didirikan tahun 2015. Ini ya, moto kami adalah semua orang perlu coaching, gitu ya, dan semua orang bisa jadi coach. Kemudian apa layanan yang kami berikan, yang MCI berikan? 1, sosialisasi pengenalan coaching seperti malam hari ini. Jadi lewat training, lewat webinar, gitu ya, atau kemudian misalnya instansi Anda atau komunitas Anda butuh, kami Coach Agung bantu dong supaya komunitas kami lebih mengenal coaching, gitu ya. Kami bisa bantu, gitu ya. Oke, kita mengadakan webinar atau offline di komunitas-komunitas Anda untuk pengenalan coaching seperti malam hari ini. Begitu. Dan setiap coach, 437 coach itu kami masing-masing punya komunitas coaching yang kami bina. Gitu ya. Terus apalagi, kami juga melayani sesi coaching, kakak-kakak sekalian. Jadi kalau ada yang, saya mau coaching nih coach, secara personal, gitu ya, boleh. Atau kami mau instansi kami yang di coaching, gitu ya, boleh. Kami juga memberikan layanan sesi coaching. Selain itu, nah ini yang ketiga, kakak sekalian, kami juga melayani sertifikasi kompetensi coach, gitu ya. Jadi kami memberikan pelatihan-pelatihan untuk kompetensi coaching bagi teman-teman yang mau menjadi seorang coach yang bersertifikat. Maka 3 layanan ini yang sampai saat ini diberikan oleh Masyarakat Coach Indonesia. Ini dokumentasi kegiatan kami, gitu ya, ketika audiensi dengan kementerian, ketika kelas-kelas offline kami di Malang, di Semarang, di Jogja, di Larantuka, Nusa Tenggara Barat di Pulau Flores, gitu ya. Kemudian kelas-kelas yang offline, gitu ya, yang tadi sudah saya ceritakan. Oke, itu telah Masyarakat Coach Indonesia, gitu ya. Nanti saya ceritakan kenapa kami mendirikan Masyarakat Coach Indonesia. Nah, kalau kakak-kakak sekalian bertanya, lalu apakah profesi coach ini ke depannya masih menjanjikan, gitu ya? Ini dia. Coach ini masih profesi yang sangat dibutuhkan di masa depan. Kenapa? Karena tren kesadaran akan pengembangan diri dan mental health ini isu yang sangat kuat di Gen Z, gitu ya. Mereka butuh coaching. Mereka butuh diberdayakan, bukan dinasihati. Kemudian transformasi di dunia kerja dan dunia pendidikan, maka pada pemerintahan yang lalu para guru-guru mulai diajari tentang coaching, gitu ya. Di dunia kerja sudah banyak coach-coach corporate yang melakukan coaching di sana. Kemudian dukungan dari organisasi dan pemerintahan, gitu ya. Nanti saya tunjukkan
presentasi dari lembaga administrasi negara, gitu ya, ternyata mereka menggunakan coaching untuk membina para ASN. Kemudian potensi pasarnya itu sangat beragam. Anda bisa jadi corporate coaching itu kliennya corporate, atau Anda menjadi coach bagi perusahaan Anda sendiri, itu bisa. Atau Anda menjadi life coach itu ketika Anda mengcoaching orang-orang untuk membuat rencana dalam hidupnya. Atau Anda mau jadi educational coach, mau jadi parent coach, mau jadi leader coach gitu ya. Banyak sekali potensi segmen pasarnya. Dan ketika ada layanan Zoom semacam ini, maka coachingnya itu bisa dilakukan secara online, kakak-kakak sekalian. Gitu ya. Saya minggu lalu saya mengcoaching orang saya tinggal di Jogja, ada orang dari Medan, orang dari Semarang, orang dari Jakarta, orang dari Sulawesi. Ya saya cukup dari ruang tamu saja, gitu. Tinggal nyalakan Zoom, kemudian kita bisa melakukan coaching bersama mereka. Itu aksesnya. Jadi klien Anda tidak terbatas tetangga sekitar Anda, gitu ya. Tetapi kemudian Anda bisa mengcoaching siapa saja, gitu ya, ketika internetnya nyambung. Begitu. Itu dia kakak sekalian, dan apalagi ya yang trennya ke depan. Oke, dan pertumbuhan industri startup dan UMKM, ya mereka butuh coaching, gitu ya. Saya pernah mendampingi koperasi pun bahkan butuh coaching. Gitu. Oke, ini tadi yang saya janjikan bahwa ini Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, mereka pun juga menggunakan coaching, strategi coaching gitu ya. Oke, nah kalau kemudian kakak-kakak tertarik untuk ikut kelas kami gitu ya, kami punya 2 kelas. Yang pertama adalah kelas fundamental, kami menyebutnya ICT, Indonesian Coaching Training, gitu ya. Ini kelas fundamental. Kemudian yang bawahnya adalah kelas profesional, gitu ya. Indonesian Professional Coaching Training. Nah, kemudian apa bedanya, gitu ya? Ini bedanya. Kelas fundamental itu kelasnya ada online dan ada offline, gitu ya. Kelasnya kalau online hanya 1 hari, Zoom dari pagi sampai sore. Kemudian kami dampingi selama 30 hari, gitu ya. Kalau kelas offline-nya 2 hari, kelas offline-nya 2 hari. Dan ini cocok untuk siapa? Untuk siapa saja yang mau mulai menjadi seorang coach. Anda bisa memulai dengan kelas fundamental ini. Itu kelasnya ini sederhana, tetapi Anda selesai kelas, Anda langsung bisa mengcoaching. Kenapa? Karena syaratnya lulus dari kelas ini adalah Anda melakukan 12 kali sesi coaching. Dan materi fundamental itulah yang ada di buku ini. Coaching semua orang bisa jadi coach. Gitu ya, materinya itu ada di buku ini. Jadi materi fundamental, bagaimana mengcoaching Anda dapatkan dari kelas ICT. 1 hari atau 2 hari untuk yang offline, Anda sudah bisa mengcoaching. Demikian. Lalu kemudian kelas profesional atau IPCT. IPCT ini kelasnya online dan kelasnya panjang, kakak-kakak sekalian, selama 8 bulan. Gitu ya, kita akan bertemu 2 kali seminggu via Zoom. Ini untuk teman-teman yang memang mau berkarir secara profesional sebagai coach. Maka selama 8 bulan, kita akan bertemu 2 kali seminggu, gitu ya. Harinya setiap hari Selasa. Kita akan bertemu, kemudian lewat Zoom, kurang lebih 2-3 jam, seperti malam hari ini. Dan nanti kemudian 8 bulan, nanti kemudian kakak-kakak bisa menjadi seorang profesional coach. Gitu. Nah, kalau mau in-house itu artinya untuk instansi Anda, untuk komunitas Anda, nanti by request, nanti silahkan Japri untuk menanyakan proposal, nanti kami siapkan proposal untuk in-house-nya. Itu dia. Nah, bagi ada yang mau masih bertanya, kalau ICT seperti apa, sertifikat kompetensinya coaching fundamental, online 1 hari, offline 2 hari, 4 kali mentoring, dan 30 hari pendampingan. Kemudian Anda setelah lulus, Anda bergelar Certified Indonesian Coach atau CIC. Certified Indonesian Coach. Kemudian kelas profesional coaching. Nah, kelas profesional coaching ini nanti Anda akan bergelar Certified Indonesian Professional Coach. Itu IPCT. Demikian. Nah, fasilitas kelasnya Masyarakat Coach Indonesia, 1, Anda akan mendapatkan video materi, gitu ya. Nanti akan kami kirimkan video materinya. Dan apakah hanya video materi? Tentu tidak. Itu untuk pembelajaran awal. Setelah itu kita akan bertemu di ruang virtual kalau kelasnya online, dan rekaman kelas itu akan dibagikan juga. Anda akan mendapatkan para coach fasilitator yang mendampingi Anda.
Kemudian kalau Anda sudah lulus, Anda akan wisuda Indonesian Coach gitu ya. Wisuda kami yang paling dekat itu tanggal 1 Oktober. Nanti kalau Bapak Ibu mau hadir, nanti kami berikan undangan wisudanya. Gitu ya. Hadir untuk kemudian melihat bagaimana kami mewisuda para coach. Oke, selesai lulus menjadi menjadi coach, Anda akan terhubung bersama para alumni di Sahabat Coach, gitu ya. Dan karena MCI ini adalah asosiasi, gitu ya, maka kakak-kakak sekalian, asosiasi coach maksudnya, kakak-kakak akan tetap terdukung, tersambung, berjejaring dengan para coach di masyarakat coach Indonesia. Demikian ya, ini dukungan jejaring dari asosiasi. Oke, kemudian tadi ya, oh iya, ini kelas ICT dan kelas IPCT. Oke, apakah ada pertanyaan tentang kelas coaching ini? Silahkan, saya minum sebentar. Silahkan jika ada pertanyaan tentang kelas coaching ya, kelas coachingnya ya. Oke. Oh, tempatnya di mana, Coach? Wah, terima kasih, terima kasih. Oke, oh banyaknya pembelajarannya seperti apa? Waktu pembelajarannya di jam berapa? Bagaimana mendapatkan buku? Oke, untuk mendapatkan buku nanti saya bagikan linknya, Kak. Kemudian pembelajarannya untuk online berapa jam? Ah, ini online yang mana nih? Gitu ya. Kalau online ICT itu 1 hari. Jadi dari pagi, dari jam 8 gitu ya, sampai jam 5 sore. Itu yang kelas online ICT. Kemudian untuk yang kelas online profesional itu 2 sampai 3 jam setiap hari Selasa. Wisudanya secara online, gitu ya. Tempatnya di mana? Wah, sabar nih Kak Richard ya. Nanti tempatnya dan bayarnya berapa nanti saya. Oh, ini nanyanya biaya semua nih. Oke, baik. Oke, apakah harus bertahap? Oh, Kak Infinite Note. Oh, thank you. Oke, baik, baik. Oke, baik. Oke, ini ya yang bertanya ya berapa biayanya. Oke, baik. Spill, spill biayanya. Oke, sabar Kak. Pasti saya spill biayanya ya. Oke, apakah untuk awal ICT saja cukup? Ya, kalau Anda hanya mau bisa mengcoaching, kelas ICT sudah cukup untuk Anda, gitu ya. Oke, ini beberapa pertanyaan yang tadi ya saya rangkum gitu ya. Apakah kelasnya harus berurutan fundamental dulu atau harus profesional? Kelas profesional itu 8 bulan, Kak. 8 bulan, bayangkan loh, 8 bulan. Panjang kan? Gitu ya, maka materinya dibagikan tiap minggu, tiap minggu, tiap minggu, tiap minggu, tiap minggu gitu. Anda harus punya endurance yang cukup untuk bisa ikut kelas profesional gitu ya. Apakah Anda boleh langsung ke kelas profesional? Boleh kalau Anda mau. Gitu, silahkan. Tapi pengalaman dan berdasarkan pengalaman itu teman-teman yang sudah ambil kelas fundamental itu mereka lebih mudah mengikuti kelas profesional. Kenapa? Karena kelas fundamental itu dalam 1 hari mereka sudah tahu coaching gitu ya. Tentu saja tidak semendalam kelas profesional, tapi paling tidak dia sudah tahu gitu. Kelas fundamental seperti apa. Nah, nanti di kelas profesional baru kemudian didalami lagi. Tetapi mereka gambaran besarnya, mereka sudah tahu dan mereka sudah bisa melakukan coaching. Maka ketika di kelas profesional berlatih coaching mereka sudah luas. Kenapa ya? Karena sudah ikut kelas fundamental atau bahkan sudah menjadi coach. Begitu. Kemudian nomor 2, apakah sertifikatnya BNSP gitu ya? Beberapa di sini kan ada yang trainer BNSP gitu ya, atau bahkan mungkin asesor BNSP. Nah, sertifikatnya tentu saja belum BNSP. Dan kalau kakak-kakak tahu bahwa BNSP itu tidak memberikan pelatihan, mereka hanya menguji. Gitu ya, sama seperti kalau kita punya SIM, kita datang ke Samsat untuk minta SIM, betul ya. Tapi kan Samsat tidak mengadakan kelas menyetir atau kelas naik kendaraan motor kan? Anda perlu memiliki dulu, baru kemudian Anda menguji kompetensi Anda. Nah, bagi kakak-kakak sekalian yang ikut kelas di Masyarakat Coach Indonesia, nanti bisa ikut ujian BNSP di Masyarakat Coach Indonesia. Begitu ya. Oke, apakah selesai kelas dibantu membangun bisnis coaching? Nah, ini juga sering ditanyakan. Nah, untuk bisnis coaching itu baru dipelajari di kelas profesional, gitu ya. Kenapa? Karena kelas fundamental kita baru belajar dulu kompetensi yang perlu Anda miliki. Gitu. Jadi perlu diajari dulu di kompetensinya dulu, setelah bisa, nah silakan Anda baru bangun bisnisnya. Jadi jangan belum bangun bisnis kalau kompetensinya belum dimiliki. Kak Dian, apakah harus dites lagi di BNSP? Enggak, tidak.
gitu ya. Ini untuk teman-teman yang suka sertifikasi BNSP itu sila ada gitu. Tapi saya sendiri tidak gitu ya. Saya sih tidak, banyak coach yang tidak harus bersertifikasi BNSP gitu. Kelas fundamental hampir sama dengan level 4. Beda, kompetensinya beda, Kak. Trainer itu beda dengan coaching, maka kompetensi coach itu tidak bisa disamakan dengan kompetensi trainer. Gitu ya. Jadi nggak bisa, saya kan sudah BNSP level 6, berarti saya sudah coach. Tidak. Level dan kompetensinya berbeda. Begitu ya. Oke, nomor 4, nomor 4-nya ada 2 nih. Apakah kelasnya berbayar? Tentu saja. Dan kenapa memilih MCI? Nah, ini dia. Kenapa kelas coaching itu banyak, Kakak Selen, kalau kakak googling gitu ya, kelas coaching gitu ya. Banyak kelas-kelas pelatihan lain yang diselenggarakan oleh macam-macam gitu ya, yang sama-sama memberikan pelatihan coaching. Lalu kenapa kok memilih MCI? Gitu. Ini yang pertama. Kami menyelenggarakan kelas coaching publik gitu ya sejak 2020 pandemi. Kami menyelenggarakan kelas itu dan kami setiap minggu ada kelas. Setiap minggu ada kelas, gitu ya. Artinya setiap kelas itu ya berarti beberapa kelas paralel dan kami tidak pernah off, Pasti setiap minggu ada kelas. Kemudian yang kedua, kami ini asosiasi coach. Banyak peserta yang mau ambil kelas coaching di tempat lain, selesai kelas ya sudah goodbye and thank you. Gitu ya. Nah, kalau Anda di kelas Masyarakat Coach Indonesia, Anda akan terhubung dengan para alumni yang lain. Alumni kami sejak batch pertama, gitu ya. Sekarang ini kelas profesional akan ada di batch 17, kemudian kelas fundamental ada di batch 20. Gitu ya. Sejak batch pertama mereka masih ada tersambung di grup kami dan mereka berada di seluruh Indonesia, Kakak 437 lebih kan? Gitu, sehingga kita bersinergi, bisa berkolaborasi. Kami memiliki 437 coach dan kami bertambah rata-rata 50-an coach baru setiap 2 bulan. Nah, lalu kenapa MCI berdiri? Ini terkait dengan nomor 4 tadi, kakak-kakak sekalian. Kenapa MCI berdiri? 10 tahun lalu, 2015 gitu ya, coaching itu menjadi sesuatu ilmu yang sangat mahal gitu ya. Sangat mahal. Kenapa kok sangat mahal gitu ya? Satu, karena hanya sedikit coach yang ada, dan dengan biaya yang begitu mahal, tidak banyak orang yang tertarik untuk belajar coaching. Gitu ya. Itu yang terjadi. Dan itu masih dipertahankan di luar di luar sana. Gitu. Kelas-kelas coaching itu mahal-mahal, sungguh-sungguh mahal. Dan mereka perlu beberapa kali kelas coaching untuk kemudian bisa melakukan coaching. Nah, MCI mengubah itu. Kami membangun kelas yang kemudian terjangkau untuk siapa saja ikut kelas kami. Bahkan angkatan pertama tahun 2020 itu kelas coaching profesional kami gratiskan. Gitu ya. Saking kami mau supaya coaching itu termasyarakatkan di seluruh Indonesia. Maka nama yang kami gunakan adalah Masyarakat Coach Indonesia. Betul ya? Itu. Di kelas angkatan pertama itu ada 400 orang yang mendaftar. 400 orang yang mendaftar itu kelas coaching kami. Dan karena kelasnya gratis, kakak-kakak sekalian, maka bisa diduga yang lulus menjadi coach hanya 12 orang. Gitu, yang 300 sekian itu tidak lagi ada, gitu ya, muntaber, mundur tanpa berita. Itu yang terjadi di kelas angkatan pertama kami, gitu ya. Maka kami tidak mau mengulangi hal yang sama, maka kemudian oke, niat kita baik, tetapi ternyata perlu imbal balik juga, gitu ya. Perlu imbal balik komitmen dari teman-teman itu. Maka kemudian kami memulai kelas yang berbayar, kakak-kakak sekalian. Nah, lalu berapa harga kelas coaching kami, gitu ya? Nah, ini harganya, kakak-kakak sekalian. Harga kelas coaching di tempat lain, gitu ya. Bukan kelas kami. Ini kelas program, gitu ya. Ada googling aja, ini saya juga nemu di internet itu harganya hampir 20 juta. 20 juta gitu ya. Gitu ya. Semahal itu yang lebih mahal ada, Kak, gitu ya. Ini 32 juta. Ini digabung total 40-an sekian juta. Semahal itu. Maka kalau semahal itu padahal coaching itu begitu powerful, nggak banyak orang yang bisa jadi coach. Gitu ya. Maka kemudian kami tidak membuat kelas yang juga tetap berbayar, tapi dibandingkan harga kelas-kelas coaching di luar sana, harga kelas kami paling terjangkau. Berapa harga kelas kami? Ini dia, Kak.
kelas ICT kami hanya memberikan yang online hanya 4 juta. Yang offline, karena kami perlu sewa tempat dan kelasnya 2 hari, harganya 6 juta. Yang profesional, kelasnya itu 8 bulan, Kak, kami berikan kelas 9 juta. Yang in-house, negotiable, gitu ya. Silahkan nanti kalau yang in-house, silahkan mau japri saja, gitu ya. Nanti kita negotiable berapa harga untuk kelas kami. Khusus hari ini, gitu ya. Ini harga normalnya, Kak, harga normal sekian. Khusus hari ini, hanya khusus malam hari ini. Maka kami akan berikan potongan untuk kakak-kakak sekalian. Menjadi apa? Kelas online 4,5 juta, kami hanya memberikan 2,5 juta. Kelas 6 juta menjadi 5 juta, dan yang kelas 9 juta juga menjadi 5 juta. Itu. Jadi, yang masih merasa mahal, wah ini mahal, Coach. Ya, berarti Anda tidak, Anda belajar otodidak lah, gitu ya. Anda nggak cocok untuk kelas ini, karena ini kelasnya paling murah dibandingkan kelas-kelas dari tempat lain. Betul ya, tadi kan Anda udah cek kan harganya. Kalau nggak percaya juga Anda boleh googling sendiri. Harga pelatihan coaching atau sertifikasi coaching. Maka harganya akan sama seperti tadi. Ini sudah harga yang terjangkau. Jadi kalau Anda masih merasa mahal, ya mungkin Anda belajar otodidak saja. Gitu ya. Oke, terus jadwalnya. Jadwalnya kapan? Kelas online itu besok Sabtu, kakak-kakak sekalian. Kelasnya 1 hari dari pagi sampai sore. Besok Sabtu tanggal 20 September. Gitu ya, 1 kelas. Harganya tadi berapa? 2,5 juta. Saya mau offline. Oke. Offline kami ada 2 kelas, Kak. Ada 2 tempat maksudnya. Gitu ya. Yang paling dekat Oktober bulan depan itu 4,5 juta di Jogja. Gitu ya. Anda yang mau main-main liburan sekalian ke Jogja, harganya sekian. 25 sampai 26. Jadi 2 hari 4,5 juta. Kemudian bulan November kami di Jakarta. Harga Jakarta lebih mahal ya, karena jangan dibandingkan Jogja ya. Jogja kan UMR terendah seprovinsi ya. Nah, maka Jakarta harganya sedikit lebih mahal, 5 juta. Hanya 5 juta ya. Oke, silakan kakak sekalian mau ikut kelas Jogja atau mau kelas Jakarta atau mau ikut yang online, silahkan gitu ya. Oke, terus oh iya, kalau kelas profesionalnya ini mulai 1 Oktober. 1 Oktober kita akan mulai kelas profesional, sudah ada beberapa yang mendaftar, harganya 5 juta. Oke, baik kakak sekalian, saya akan berikan link untuk kakak-kakak sekalian yang mau mendaftar. Hanya yang bagi mau mendaftar, yang tidak mendaftar tidak usah ngisi linknya, gitu ya. Oke, saya tutup dulu, saya akan bagikan linknya di kolom chat, gitu, yang bagi mau mendaftar. Oke. Oke, Kak Putra. Oh tidak, Kak. Offline-nya belum termasuk penginapan. Gitu ya. Nanti harganya menjadi lebih mahal. Tapi kami bisa bantu untuk penginapannya. Oke ya. Kak Evi Agustini di Cimahi berarti ini sudah sertifikasi. Iya, ini certified. Tapi bukan BNSP ya. Certified-nya dari asosiasi MCI. Gitu ya. Oke. Oke, Kak Agung mengatakan satu bahwa tidak cocok bagi orang yang sudah mendalami bidang tertentu loh. Itu kan berarti nilai tambah, Kak Agung ya. Justru kelebihannya seorang coach itu dia bisa mampu mengcoaching yang di luar profesi dia. Saya dokter, saya bisa mengcoaching ahli hukum, saya bisa mengcoaching dosen gitu ya. Saya bisa mengcoaching ahli-ahli di bidang yang tidak saya ahli gitu. Justru menjadi kekuatan. Oke. Kalau ada konsultan, maka Anda menjadi, oh Kak Richard, betul harganya terjangkau. Betul, Pak. Gitu ya. Kalau Anda menemukan kelas yang lebih murah, kasih tahu saya. Oke ya, untuk teman-teman yang mau mendaftar, silahkan isi formulirnya di link. Nanti Anda bisa tahu ya. Materi offline dan online beda, Kak Widyaskoro beda. Kenapa kami online hanya 1 hari, gitu ya. Kami langsung masuk materi coaching. Nah, untuk yang 2 hari, kami memberikan tambahan effective communication based on NLP. Gitu ya. Jadi komunikasi efektif berdasarkan NLP. NLP itu Neuro Linguistic Programming. Kami berikan materi tambahan supaya memudahkan coach ketika berkomunikasi dengan klien. Itu. Jadi materinya memang 2 hari karena memang materinya berbeda. Ditambahkanlah, kurang lebih seperti itu. Begitu Kak Widyaskoro gitu ya. Jogja kalau nggak salah ya, Widyaskoro tadi ya ikut gabung Jogja lah gitu ya.
Oke, Kak Richardson, jadwal lain untuk online gitu ya. Jadwal lain untuk online di Oktober tanggal 18, Kak. Oktober tanggal 18. Tapi saya rekomendasikan isi form dulu, gitu ya. Nanti biar tercatat, nanti terhubung oleh admin kami, sehingga admin lagi bisa menghubungi. Oke. Iya, Kak. Isi ke sana saja, Kak. Wah, saya kalau ngingetin nomornya udah hilang. Nggak tahu kakak di mana, gitu ya. Silakan nanti isi formnya. Oke. Oke, baik kakak sekalian. Ini ya, tadi sudah. Silakan. Nah, khusus yang daftar malam hari ini, khusus yang malam hari ini kan sudah dapat diskon ya, sudah dapat harga yang spesial, gitu ya, lebih murah. Tapi yang mendaftar sekarang, gitu ya, ICT Online 20 September, offline Jogja, kemudian offline Jakarta, kemudian online-nya 1 Oktober, yang daftar sekarang. Oh ya, sorry, yang ICT Online itu besok sudah technical meeting, itu buru-buru kayak mau daftar ya, karena Selasa besok kita sudah mulai technical meeting untuk ICT Online-nya. Oke, buat kakak-kakak yang daftar sekarang, gitu ya, Anda bisa DP, itu DP 500.000 terlebih dahulu, kemudian harganya kami potong 500.000, gitu ya, sehingga Anda lebih murah, gitu ya. Jadi harga online hanya menjadi 2 juta, offline Jogja hanya 4 juta, offline Jakarta 4,5 juta, dan online profesional hanya 4,5 juta. Dan Anda free sesi coaching dengan saya. Itu yang daftar sekarang. Oke ya, daftar sekarang, isi form, kemudian membayar minimal DP 500.000 gitu ya. Dan nanti pelunasannya sebelum kelas, gitu ya, sebelum kelas dimulai, silahkan dilunasi, maka Anda langsung dapatkan free sesi coaching dengan saya. Bagi teman-teman yang mau daftar sekarang, linknya ada di kolom chat. Oke, silahkan. Oke, teman-teman sekalian yang mau mendaftar gitu ya. It's okay. Lalu yang belum mau mendaftar gimana gitu ya? Ya tenang saja Kak, yang belum mau mendaftar gitu ya. Anda masih bisa belajar secara otodidak gitu ya. Ini buku coaching, semua orang bisa jadi coach. Di halaman 16 dituliskan, setiap orang memiliki potensi menjadi coach bagi dirinya sendiri dan orang lain. Dan tadi saya katakan, Anda bisa menjadi coach. Pertanyaannya apakah Anda mau? Gitu ya. Kalau wah ternyata bayar saya nggak mau, ya Anda tidak pernah menjadi coach meskipun Anda bisa. Dan itu yang terjadi, gitu ya. Banyak orang yang tidak mau jadi coach, dan coach itu memang pilihan. Tidak bisa Anda mendadak kemudian datang bangun pagi dan tiba-tiba menjadi coach, bukan? Nah, itu yang terjadi. Baik, untuk teman-teman yang mau mendaftar silahkan isi form. Nanti besok pagi akan dihubungi oleh admin kami, kemudian bisa didiskusikan tentang pembayarannya. Oke, thank you. Oke. Yes. Oke, link dikirim ke WA pribadi ya. Kak Richard, saya nggak tahu Kak, kalau nggak Japri, saya nggak tahu nomornya yang mana. Boleh Japri dulu ya, nanti boleh di Japri. Ini, kalau linknya ada di sini, diklik dulu aja Kak, nanti boleh diisi. Oke, yap. Oke, baik. It's okay teman-teman sekalian, dan apa lagi nih? Oke. Oh iya, teman-teman sekalian, di masyarakat khusus Indonesia saya adalah direktur bisnisnya, maka saya terbuka untuk kerjasama, gitu ya, kerjasama untuk kolaborasi, gitu ya, kolaborasi untuk ya apapun yang bisa dikolaborasikan dengan bisnisnya masyarakat khusus Indonesia, silakan japri saya, gitu ya. Silakan nanti Anda boleh menjapri saya. Oke, dan teman-teman, ini slide yang terakhir adalah terima kasih yang sudah stay sampai akhir, gitu ya. Dan saya akan berikan bonus e-book panduan karir coach, gitu ya. Nanti saya berikan linknya. Di link itu kakak-kakak perlu mengisi formulir dan alamat email. Kenapa? Karena nanti e-booknya akan langsung dikirimkan ke alamat emailnya kakak-kakak sekalian. Begitu ya. Saya tutup dulu. Saya berikan link untuk bonusnya. Oke ya, untuk link buku coaching nanti saya bagikan di grup, kalau itu tidak soal. Kalau link ini saya berikan hari ini dan mohon tidak dibagikan keluar, gitu ya. Silahkan. Iya. Silahkan.
Oke, baik kakak sekalian, masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ya, sudah aman ya. Oke, Coach boleh tanya baik. sebentar. Oh, boleh, silahkan. Oke, Coach, saya tertariknya tadi di in-house-nya. Oke. In-house ini kan biasa kan, kebetulan saya di HR juga. Oh, siap. Ya, biasanya itu durasinya berapa hari kalau in-house itu untuk di korporasi. Oke. Kemudian yang kedua pertanyaannya, Hmm. fasilitatornya itu apakah Coach Agung sendiri atau misalnya grup gitu ya? Karena Oke. kan ini ada hubungannya dengan transportasi, akomodasi, konsumsinya. Ini di Bro Kaltim ya, Pak ya? Iya, benar. Wih, saya besok ke Balikpapan saya. Tetangga, tinggal sekali Tetangga. terbang. Iya, harus 1 kali terbang lagi ya. Kalau Iya. Laude, tergantung dari jumlah peserta biasanya, Kak. Laude, Iya, ada berapa? kita rata-rata satu kelas itu kurang lebih 30-an. Oke. Nah, kemudian Kak nanti Laude ada di grup kita? Ada di grup kah? ada di grup, ada di Oh, grup. boleh japri saya, Kak Laude, nanti kita bisa ngobrol secara lebih private, kira-kira kebutuhannya seperti apa. Dan sama, artinya kalau untuk kelas fundamental ya mungkin 2 hari lah, Kak, untuk kelas fundamental. 2 hari ya. Saya sih Ah. pingin dapat gambaran profesional fee-nya, Oh, kemudian siap. lainnya itu ya. Siap. Ini sebenarnya bukan dalam waktu cepat kan, ini kan dalam Oke. tataran usulan dulu kan ya. Betul. Nanti kami bisa berikan narasinya. proposalnya dulu, Kak. Nanti kapan-kapan kita bisa discuss. Oh, siap. Kemudian yang kedua, Coach, Yes. mumpung satu paket ini, Oke, silakan. kita kan di dalam iklim kerja itu kan ya, ada yang superior, ada peer, kemudian ada subordinat. Yes. Nah, image kita selama ini, biasanya yang memberikan coach itu yang superior. Yes. Apakah memungkinkan dari bawah misalnya subordinat ke peer, atau yang seperti apalah. Ya, karena seakan-akan yang superior ini sudah lebih pintar, lebih pandai, padahal belum tentu mungkin yang di bawah itu bisa. Kemudian memungkinkan nggak coachnya ini yang dari subordinar, coachingnya yang minimal mungkin yang selevel ya, sejawat. Peer gitu ya. Peer ya. Oke, terima kasih. Oke, baik Kak Laude ya. Baik, untuk pertanyaan yang proposal nanti kita bisa diskus lebih lanjut. Kemudian untuk pertanyaan apakah coach itu harus dari superior gitu ya. Nah, ini juga menjadi tantangan para coach di dunia corporate Kak Laude. Ketika coachnya superior gitu, yang terjadi sering-seringnya tidak coaching gitu ya. Ya, itu dia. Seringnya marah-marah. Motivasinya hilang, Sama membangunnya hilang. ya. Saya punya adik di manajemen sebuah rumah sakit gitu kan, ketika saya tahu saya coaching, oh iya Mas, kami juga sudah sering melakukan coaching gitu ya. Setelah ikut kelas kami, oh coaching itu kayak gini ya Mas ya? Saya tahunya itu kalau coaching dimarah-marahi gitu ya. Itu menjadi challenge-nya seperti itu. Tetapi memungkinkan bahwa kalau seseorang itu kemudian kita announce gitu ya, bahwa dia adalah corporate coach kami gitu. Itu memungkinkan. Jadi waktu itu dilemanya adalah perlukah coach dari luar gitu ya, yang artinya netral, ataukah bisa internal coach gitu yang melakukan. Nah, jawabannya dua-duanya bisa. Jadi internal coach, kemudian dia mengcoach peer gitu ya, atau kemudian mengcoach atasan gitu ya, bisa karena dia coach gitu. Demikian kira-kira mungkin jawaban singkatnya. Maksud saya gini, tadi Coach Agung, di tempat kami itu kan tidak ada satu departemen, misalnya ada HR gitu kan? misalnya talent development. Jadi masing-masing departemen itu punya sendiri-sendiri, sehingga pada saat untuk coach itu ya di internal departemen, karena juga kan tujuannya kan untuk pencapaian KPI itu ya, KPI di departemennya. Iya. Kalau misalnya mungkin satu departemen sendiri, misalnya ya katakan di talent and development ya, artinya dia bisa lintas departemen, tapi prakteknya nggak bisa, apalagi kan waktu kerjanya sangat padat Iya, betul. betul. Gitu sih. Yes. Oke. Menarik. Kayaknya perlu ngobrol lebih lanjut deh. Oke, baik. Kakak sekalian, terima kasih yang sudah hadir sampai akhir. Kita tutup dulu yuk, supaya nanti kita lebih free gitu ya. Kakak-kakak juga masih bisa download linknya yang ada di dalam ya. Teman-teman, mari kita tutup dengan mengucapkan syukur atas kebersamaan kita. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik. Terima kasih kakak sekalian.
Oh, Kak Hanif langsung ikut komen dia. Masih, Coach. Eksternal lebih asik. Oke, terima kasih Kak sekalian. Dengan demikian webinar kita sudah selesai. Kita masih tetap ada di grup. Silahkan kalau masih mau melanjutkan diskusi dan pertanyaan nanti saya akan jawab di grup. Dan bagi teman-teman yang mau download link, silahkan di-download di sini saja. Mohon tidak dibagikan di luar Zoom kita. Terima kasih semuanya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam.